Bab 31. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Orang gila tidak peduli patah kaki atau tangan, yang merupakan kehormatan dan modal orang di jalan. Orang gila juga tidak peduli dipotong hitam putih, genting, karena dia tahu bahwa selama dia bisa berdiri, bertemu dengannya adalah rasa hormat di mata dan penghargaan dari bos. Orang gila tidak peduli dengan jumlah uang, kualitas wanita, dia agak gila tapi tidak bodoh. Dia sangat jelas, asalkan sukses di jajaran kakak laki-laki, uang dan kecantikan, itu bukan masalah. Tapi dia peduli dengan wajah. Bukan hanya dia, setiap orang di jalan tidak peduli dengan wajah. Wajah seringkali lebih penting daripada kehidupan mereka. Itu satu-satunya aturan mereka untuk kehilangan nyawa dan muka. Sial urin menempelkan wajah, ini bukan kehilangan muka, ini langsung tanpa wajah. Orang gila sampai saat ini mengetahui betapa lawan yang tidak tahu malu dan kejam. Orang-orang cenderung berpikir bahwa sangat sulit untuk membuka mulut yang keras, dan bahkan alasan mengapa 10 penyiksaan teratas di dinasti Manchu dan Qing dibicarakan oleh orang-orang sebagian besar adalah elemen tambahan dari deskripsi yang berlebihan tersebut. Faktanya, Chen Hao selalu percaya bahwa tidak sulit untuk mencongkel mulut seseorang. Premisnya adalah dia tidak percaya bahwa dia akan mati. Tingkat keberhasilan seseorang yang bisa mengorek mulut kurang dari 1%. Selama orang tidak mau mati, mereka semua punya kelemahan, dan hal yang paling fatal bagi seorang laki-laki, apalagi laki-laki jalanan yang bercampur dengan masyarakat, adalah masalah muka. Betapa banyak hal kecil yang berkembang tanpa batas karena suatu masalah, dan akhirnya berkembang menjadi pelajaran berdarah, yaitu sifat manusia. Chen Hao telah memahami sifat manusia, sehingga bahkan beberapa orang gila pun harus menundukkan kepala saat ini. Nah, jika mereka mengangkat kepala tinggi-tinggi, wajah mereka akan semakin mencolok. Orang gila tidak meragukan apa yang disebut Chen Hao untuk menyebarkan informasi semacam itu di internet. Meski menurutnya tidak ada informasi pasti di internet, kelompok netizen manakah mereka? Sekelompok orang khusus yang harus berjuang melawan ombak meski tidak ada angin. Selama sedikit gosip seperti itu bocor di internet, seseorang dapat langsung menceritakan keseluruhan ceritanya untuk Anda. Itu sama dengan apa yang Anda alami dengan mata kepala sendiri. Jika ada beberapa master lagi yang terlalu malas untuk memainkan salah satu dari 4 trik sulap Asia untuk Anda, mustahil bagi orang gila untuk tidak memakan kotoran. Itu saudara harimau. Orang gila itu bahkan tidak mau berbicara omong kosong, karena takut Chen Hao akan memaksakan diri lagi. Yang Hu, Chen Hao menebak bahwa dialah yang tidak memprovokasi beberapa orang ketika dia kembali. Dia telah mengajarkan semua pelajaran yang seharusnya diajarkan. Dia hanya akan menyusahkan dirinya sendiri lagi jika dia kekurangan otak. Hanya Yang Hu, yang memiliki kekuatan dan mentalitas seperti itu, yang tidak dapat membayangkan bahwa orang ini tidak tahu bagaimana menjadi teliti dan menahan diri sama sekali. Ketika dia masuk dengan kaki depannya, dia akan mengirim seseorang untuk datang dengan kaki belakangnya. Dia akan menjadi kuat dan tegas. Orang gila itu mengangguk dan menari untuk bangun. Saya tidak tahan, jangan khawatir. Chen Hao di bawah kekuatan, gila seperti kura-kura terbalik, betapa kerasnya tidak bisa berperan. Karena itu Yang Hu, mari kita selesaikan rekening kita dulu. Gilanya menginap, walaupun setnya tidak bertahan beberapa hari, tapi setidaknya hubungan logisnya masih jelas, bagaimana kalimat sebelum dan sesudah hubungan ini tidak bisa dipahami. Itu urusan Yang Hu. Apa akunmu? Chen Hao mencubit hidungnya, dan berkata, orang gila, saya ingin Anda membuktikan bahwa Yang Hu membeli seorang pembunuh setelah fajar. Bagaimana dengan itu? Orang gila itu kembali tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chen Hao. Matanya menggugah pikiran. Sederhananya, dia memandang orang idiot. Apakah Anda ingin saya membuktikannya, bos saya? Kamu gila. Apa kelebihan pembuktian Laozi? Jika Anda bersalah atas pembunuhan atau cedera yang disengaja, dan Anda juga menyinggung Yang Hu, penganut Taoisme harus menganggap diri Anda sebagai pria berusia 25 tahun dengan tulang di belakang kepalanya. Itu tidak layak sama sekali. Jangan melihatku seperti itu. Aku akan malu. Chen Hao mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu punya pendapat berbeda? Begitu orang gila itu dilepaskan, dia segera melepas pakaiannya dan menyeka wajahnya. Sayangnya, baunya terlalu menyengat. Semakin dia menggosoknya, sepertinya semakin masuk ke dalam kulit. Itu adalah bau busuk yang masih melekat. Chen Hao,
Saudara Chen. Tuan, saya memanggil Anda paman. Orang gila itu sedih dan menyedihkan, dan berkata, anggap saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Biarkan saya pergi. Jika saya saudara harimau, apakah menurut Anda saya bisa bertahan? Petik 2. Chen Hao dengan serius memiringkan kepalanya untuk memikirkannya, dan kemudian berkata dengan ragu, saya kira ini jalan buntu, bukan? Apakah kamu tidak mendorong orang sampai mati? Air mata orang gila di wajahnya bukan tangisan, melainkan asap dari bau di kepalanya. Bukankah kamu baru saja membuatku mati? Chen Hao bercanda, tampak tidak bersalah. Aku salah, saudaraku. Apakah kamu banyak sukses? Aku salah, orang gila. Bisakah kamu mendengarkanku saja? Chen Hao tertawa dan belajar darinya dan berkata, kamu adalah saudara laki-laki Xin He yang gila. Romantis sekali. Oh, sebuah prestise yang luar biasa. Petik 2. Saya tidak ingin gengsi. Orang gila itu benar-benar akan menangis. Apakah ada orang yang memaksa orang untuk menjual bosnya? Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Chen Hao melambaikan tangannya dengan menyesal dan berkata, saya orang yang berhati lembut. Karena saya tidak perlu membicarakannya, saya tidak akan memaksa Anda. Wajahnya sedikit rileks. Lehernya kembali tegang. Pelacur itu meraih lehernya untuk menekannya ke toilet. Tuan Chen, bahkan jika Anda tenggelam di toilet hari ini, saya tidak berani mengkhianati saudara harimau. Chen Hao mengendurkan tangannya, dan ketika semuanya selesai, orang gila itu masih tidak melepaskannya, yang agak tidak terduga. Dia sama sekali tidak percaya pada apa yang disebut kesetiaan. Dalam banyak kasus, rasa takut lebih efektif daripada kesetiaan. Gila, apa yang kamu takutkan? Chen Hao hanya meletakkan penutup toilet dan duduk. Dia memiringkan kepalanya dan berkata dengan aneh, apakah kamu lebih baik mati daripada mengkhianati kakak? Apakah kamu tidak percaya aku akan membunuhmu? Membunuh orang di tahanan. Anda berada di penjara saat itu. Jika Anda mengalami pertikaian di penjara, Anda bisa lolos begitu saja. Membunuh orang di sini berarti meregangkan lehermu ke dalam tali. Namun orang gila itu tidak berani mengatakannya. Siapa yang tahu jika dia mengkhawatirkan orang lain, menenggelamkan dirinya sendiri, dan tidak dapat menemukan alasannya. Tidak jarang orang melakukan bunuh diri. Saudara Chen, orang gila adalah orang kecil. Kamu bisa menganggapku kentut. Lelucon ini tidak lucu. Ini terlalu lama. Ayo kita buat yang baru. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Wajahnya langsung gila, orang ini agak tidak bisa diandalkan saat ini juga dengan kepeduliannya sendiri terhadap hal ini. Yah, orang gila, kamu telah memprovokasi saya, dan tidak mungkin saya mundur. Apakah kamu mengerti? Orang gila itu mengangguk dan melihat. Kakinya yang patah. Apakah seluruh tubuh masih harus mundur? Tapi aneh juga, jadi pegal-pegal, patah kaki sepertinya tidak begitu sakit, apakah mati rasa? Chen Haoshun menatap matanya dan berkata sambil mencibir, orang gila, kamu masih punya kaki. Hal ini membuat orang gila itu menggigil lagi, dan dia hanya mempermainkannya, saudaraku, kamu bisa memberitahuku, kecuali mengkhianati saudara harimau, apa yang kamu katakan dan apa yang harus aku lakukan. Kegembiraan, Chen Hao bertepuk tangan, memikirkannya, dan membisikkan beberapa kata. Orang gila itu tampak malu, tetapi Chen Hao berdiri dan mendengus, ini bukan pasar untuk membeli makanan. Ini cara terakhir bagimu. Jika kamu tidak menghargainya, rumah duka akan menjadi terminalmu saat fajar. Orang gila itu mengertakkan giginya lama sekali dan akhirnya mengangguk. Hari itu akhirnya tiba. 4 dari 5 orang di ruang tahanan menderita ketakutan yang tak terhingga. Ketika suara langkah kaki terdengar dari luar, mereka tidak bisa menahan nafas. Tadi malam, polisi yang bertugas datang bersama beberapa orang lainnya. Begitu dia membuka pintu dengan mata mengantuk, dia diasapi oleh bau busuk dan melangkah mundur. Dia tidak bisa menahan perasaan senang. Di ruang tahanan tidak ada air, toilet tersumbat, noda urin di kepala orang gila sudah kering, namun kotoran di rambutnya menutupi wajahnya, tampak menyedihkan dan menjijikkan. Apa masalahnya? Orang pertama yang menjawab pertanyaan berhenti minum ini adalah 3 orang yang tidak berhubungan, yang menggigil tetapi tidak berbicara. Orang gila itu sangat malu dan marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Chen Hao harus berkata dengan malas, petugas, pria ini jatuh di tengah malam ketika dia pergi ke toilet. Jatuh di dalam toilet. Petugas polisi menatap Chen Hao yang malas, dan ekspresinya bertanya,
apakah menurut Anda saya bodoh? Benar-benar, Chen Hao mengangguk dan berkata dengan pasti, saya tidak percaya Anda bertanya kepada orang lain. Ketiganya tidak menunggu untuk bertanya. Mereka mengangguk dan menjawab ya. Petugas polisi itu bersenandung dingin, semua berdiri dan panggil aku. Bagaimana orang gila bisa berdiri dan menikmati malam dengan kaki patah? Sekarang mulai terasa sakit lagi. Mata polisi itu bagus. Melihat betis orang gila itu yang jelas-jelas cacat, alisnya berkerut. Apa tidak ada yang salah dengan Nima? Pertarungan di dalam, apa yang terjadi dengan kakinya? Orang gila itu ingin berbicara tetapi berhenti. Polisi itu mengeluarkan tongkatnya dan masuk. Dia menutup hidungnya dan bertanya lagi. Kemudian orang gila itu berkata dengan sedih, rusak. Kali ini, tak hanya wajah petugas polisi saja yang aneh, tapi juga beberapa petugas polisi yang mengikutinya mengambil alih shift. Aneh kalau dia bisa memasukkan kepalanya ke toilet saat pergi ke toilet di tanah datar, dan ngomong-ngomong, kakinya patah. Apakah Anda membuat kayu bakar atau tepung? Atau malah dipecahkan dengan tembakan 360 derajat dan susah buang air kecil? Meski tahu ada yang janggal, namun petugas polisi tak mau ambil pusing. Yang terbaik adalah orang yang bersangkutan mengatakan bahwa dia telah melanggarnya. Jika tidak, dia harus dihukum jika mengalami kecelakaan saat bertugas. Dia telah mengambil keputusan. Dia akan melihat kembali pengawasannya. Jika menghalangi, sebaiknya dia membuat beberapa persiapan. Diam-diam, absensi selesai, dan beberapa orang datang dari luar, dipimpin oleh Wakil Direktur Yuan Jianjun. Chen Hao, pengacaramu ada di sini. Aku ingin berbicara denganmu. Chen Hao tertegun dan segera merespons. Dia takut Song Yao mengundangnya. Dia hangat di hatinya. Dia mengangguk sambil tersenyum dan menatap orang gila itu dalam-dalam. Lalu dia berjalan keluar perlahan. Aman, ada beberapa orang yang tidak bisa. Kamu provokasi. Saat lewat, Yuan Jianjun sepertinya tidak sengaja mengucapkan kalimat seperti itu. Mata Chen Hao menyusut dan dia menatap Yuan Jianjun dengan dingin. Dia mengikuti polisi itu keluar. Yuan Jianjun tidak ingin terlalu terlibat dalam masalah ini. Dia telah menjabat sebagai pejabat lama selama beberapa dekade. Dia tahu betul bahwa ada beberapa hal yang melibatkan terlalu banyak hal. Ketika angin timur dan angin barat tidak yakin siapa yang akan dikalahkan, itu adalah kesialannya sendiri. Jadi dia baru saja datang dan memerintahkan Chen Hao untuk menjelaskan. Dipimpin oleh dua polisi, Chen Hao datang ke ruang tamu biasa. Di dalam, seorang pria parubaya berkacamata emas duduk di sofa melihat Chen Hao, meletakkan cangkir tehnya dan berjalan ke arahnya. Halo, Sekretaris Chen, nama saya Huang Tian, penasihat hukum perusahaan SH. Pada saat yang sama, Song Dong meminta saya untuk menangani kasus Anda. Sambil memperkenalkan dirinya, Huang Tian tersenyum dan mengulurkan tangan kanannya untuk Chen Hao. Pada saat yang sama, setelah melihat Chen Hao, mata Huang Tian juga menunjukkan sedikit rasa jijik. Meski hanya sesaat, namun ditangkap dengan tajam oleh Chen Hao. Setelah Huang Tian melihat Chen Hao, dia menemukan bahwa Chen Hao tidak memiliki sesuatu yang luar biasa kecuali dia agak tampan. Mengapa Song Yao begitu peduli pada Chen Hao, tidak hanya membiarkan Chen Hao tinggal di sisinya saat menjadi sekretarisnya. Juga menghabiskan banyak uang untuk mengundang diri mereka sendiri, hanya untuk membela Chen Hao dalam kasus yang pasti. Hal ini membuat Huang Tian membagi Chen Hao menjadi semacam wajah putih kecil yang tidak berguna dan bergantung pada wanita untuk makan. Ada yang membencinya, tapi ada juga yang iri padanya. Faktanya, Huang Tian juga mendengar beberapa gosip tentang Song Yao dan Chen Hao di perusahaan tersebut. Namun, sejalan dengan gagasan bahwa uang tidak membuat bajingan, dia tetap mengambil gugatan tersebut. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang tidak suka menghasilkan terlalu banyak uang. Chen Hao memandang Huang Tian, yang memiliki pendapat berbeda di depannya, dan tersenyum. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi khawatir. Dia meraih tangan Huang Tian, menangis dan terisak dan berkata, "Pengacara Huang, Anda di sini untuk membantu saya, bukan? Bagian sel yang rusak itu kotor dan bau. Saya benar-benar tidak bisa tinggal selama sehari." Petik 2. Tidakkah menurut kami kamu hidup bahagia? Mendengar perkataan Chen Hao, dua petugas polisi di belakangnya yang menutup pintu tidak bisa menahan gumaman dalam hati mereka. Huang Tian melihat penampilan Chen Hao, dan penilaiannya terhadap dirinya berkurang drastis lagi. Dia segera menarik tangan kanan yang digenggam Chen Hao,
lalu membuang air mata dan ingus di tangannya. Sekretaris Chen, jangan khawatir. Saya sudah mendengar semuanya dari Tuan Song. Menurut informasi yang tersedia, situasi saat ini masih menguntungkan Anda. Cedera yang disengaja yang dituduhkan oleh pihak lain tidak dapat dibuktikan lagi pula. Sangat jelas terlihat dalam video pengawasan bahwa Scar dan partainya bergerak terlebih dahulu. Huang Tian berjalan kembali dan duduk di sofa. Dia mengeluarkan handuk kertas di atas meja kopi, menyekat tangannya dan melanjutkan, adapun pembelaan yang berlebihan, tidak ada bukti sah lainnya kecuali kesaksian pihak lain dan partainya. Jadi, selama Anda menggigit sampai mati, Anda terpaksa tidak punya pilihan selain secara tidak sadar memberikan beban, maka pada dasarnya tidak ada masalah besar. Ya, terima kasih banyak, Tuan Huang. Huang Tian melihat Chen Hao, yang menerkamnya lagi. Dia dengan cepat mengambil barang-barangnya sendiri dan menghindar ke satu sisi. Kamu hanya membantu penyelidikan sekarang. Saya sudah mengajukan jaminan untuk Anda. Ayo tanda tangan sekarang, lalu kamu bisa kembali ke perusahaan dulu. Kata Huang Tian, sudah pergi ke pintu, membuka pintu dan keluar. Sial, orang ini tiba-tiba menjadi sensitif. Pengacara Huang, tunggu aku. Petik 2. Chen Hao menyesal karena dia tidak menangkap Huang Tian, seorang munafik, untuk kontak intim keduanya. Setelah mengeluh dalam hatinya, dia melanjutkan. Setelah penandatanganan, Chen Hao dan Huang Tianzeng keluar. Pengacara Huang, apakah kamu yakin aku tidak ada masalah? Apa, Anda tidak percaya padaku? Bagaimana mengatakannya lagi, Huang Tian di kota Xinhe juga sedikit terkenal. Huang Tian berpikir bahwa Chen Hao tidak percaya diri, jadi dia mengatakan beberapa dari mereka tidak marah. Ya, tapi pihak lain tampaknya sangat keras di belakang panggung. Huang Tian berkata, Sekretaris Chen, ini adalah masyarakat hukum. Di hadapan hukum, kita harus memperhatikan bukti daripada kontak dan hubungan. Selama saya menjadi Huang Tian, mereka yang mengabaikan hukum dan disiplin hanyalah macan kertas. Anda dapat yakin. Petik 2. Oh ternyata orang yang mengabaikan hukum dan disiplin adalah macan kertas. Saya tidak tahu apakah ada macan kertas yang mendengar saya. Kata-kata Chen Hao bergema di koridor, dan banyak orang melihatnya. Huang Tian merasa malu sejenak. Dia berpikir apakah Chen Hao sakit atau tidak. Saya bilang kamu mengetahuinya. Apa gunanya berteriak? Saat itu, pria dan wanita mendatangi Chen Hao dan Huang Tian. Sosok wanita itu sangat besar. Huang Tian awalnya mengira dia laki-laki. Temperamen pria itu luar biasa dan tangan kanannya Guan Po. Chen Hao melihat Yang Hu dari jarak jauh, jadi dia sengaja merancang adegan itu sekarang untuk membuat Yang Hu memperhatikan dirinya dan Huang Tian. Ya, apakah Anda akan tinggal di sini selama tahun baru? Pokoknya, itu akan segera kembali, mengapa kamu melakukan begitu banyak? Yang Hu sangat marah atas provokasi yang disengaja oleh Chen Hao berulang kali, jadi dia berkata kepada Chen Hao. Aduh, harimau kertas, kamu membuatku takut. Pengacara Huang, menurut Anda begitu. Petik 2. Sampai saat itu, Huang Tian, dengan wajah bingung, tahu bahwa lawan mereka ada di depannya. Dia selalu memberontak, sangat muak dengan kata-kata Yang Hu. Apa yang Anda maksud dengan ini? Sebelum saya pergi ke pengadilan, Anda bilang saya ditakdirkan untuk mati. Yah, Sekretaris Chen benar. Tuan, sebaiknya Anda mencari cara untuk memenangkan gugatan terlebih dahulu. Oh, Yang Hu tidak menyangka pengacara kecil ini berani berbicara dengannya seperti ini. Untuk sesaat, dia terkejut. Pengacara Huang, benar, bagus. Saya harap kita bisa bertemu satu sama lain di pengadilan. Yang Hu berkata dan pergi sambil tersenyum. Guan Po menatap mereka dengan buruk, lalu mengikuti mereka. Yang Hu awalnya datang ke sini hari ini untuk urusan Kuan Feng. Siapa tahu, setelah dia tiba, dia mendengar bahwa Kuan Feng merusak miliknya kakinya saat pergi ke toilet. Sekarang dia telah dikirim ke rumah sakit. Bisakah Kuan Feng mematahkan kakinya di toilet ketika dia bisa melawan 20 atau 30 gangster biasa? Pergi ke rumah sakit untuk mencari tahu, dia bertemu Chen Hao. Untuk menjadi pengacara, melihat ekspresi tertekan Yang Hu, Guan Po bertanya dengan dingin. Tampaknya Yang Hu, yang kehilangan kesabaran selama bertahun-tahun, akan dianggap sebagai kucing sakit oleh dunia. Haha, itu konyol. Yang Hu berkata mengejek diri sendiri,
Guan Po tidak mengatakan apa-apa. Namun, yang dia tahu betul adalah Yang Hu berada di ambang wabah. Selama kita mengetahui latar belakang Chen Hao, kita hanya bisa berharap untuk akhir bertahan hidup dan mati. Titik 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 titik. Puff. Hahaha. Begitu Chen Hao memikirkan ekspresi tidak senang Yang Hu Gang, dia merasa dalam suasana hati yang sangat. Baiklah, Sekretaris Chen, saya harus kembali untuk menyiapkan materi untuk sidang pengadilan. Kembalilah ke perusahaan sendiri dulu. Huang Tian tidak tahu mengapa Chen Hao tampak sangat bahagia mulai sekarang. Namun, dia tidak terlalu tertarik dengan urusan Chen Hao. Sekarang dia hanya ingin memenangkan gugatan dengan cepat, dan kemudian ambil pembayaran untuk bepergian ke luar negeri untuk beristirahat dengan baik. Baiklah, pengacara Huang, berhati-hatilah dalam perjalananmu. Huang Tian mengabaikan Chen Hao, melambai dan naik taksi untuk pergi. Kepergiannya dan berkata pada dirinya sendiri, apakah aku terlalu mengadu dia? Lupakan, lagi pula, menurutku dia bukan burung yang baik. Senang rasanya mencoba Yang Hu bersamanya. Petik 2. Tidak, saya lupa meminjam sejumlah ongkos darinya. Petik 2. Chen Hao menggelengkan kepalanya dan mengemudikan 11 jalannya tanpa daya ke arah perusahaan. Titik 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 titik. Rumah sakit pertama di kota Xinhe. Kaki kirinya ditutupi perban dan seluruh puncaknya terbaring di tempat tidur sambil makan buah dengan santai. Klik, klik, pintu bangsal terbuka, dan Piper mengangguk kepada penjaga di luar lalu masuk. Sepertinya kamu bersenang-senang di sini. Tabung. Sebelum Kuan Feng selesai berbicara, Guan Po mendatanginya dan meraih leher Kuan Feng dengan tangannya yang lebih kuat dari paha Kuan Feng. Merasa tidak bisa bernapas, Kuan Feng terus memukuli lengan Guan Po dengan tangannya, namun tidak berhasil sama sekali. Mengetahui bahwa mata Kuan Feng mulai memutih, Guan Po perlahan melepaskan lengannya yang seperti penjepit. Batuk-batuk, Kuan Feng terbatuk beberapa kali, menutupi lehernya dengan tangan, dan bernapas dengan rakus. Katakan, apa yang terjadi? Ada apa denganmu? Setelah melepaskan seluruh puncaknya, Guan Po duduk di sisi lain ranjang rumah sakit dan bertanya. Batuk, Kuan Feng itu sekarang tidak punya waktu luang sama sekali. Dia tahu hasil apa yang akan dia dapatkan jika dia membuat kesalahan. Hanya saja dia tidak menyangka akan datang secepat ini. Apakah kamu tidak ingin mengatakannya? Atau apakah kamu ingin adikmu menggantikanmu? Guan Po menatap Kuan Feng dengan binar di matanya. Dia tidak punya kesabaran dan waktu untuk dihabiskan di sini. Titik. Kamu bisa menghukumku selama kamu membiarkan adikku pergi. Mendengar kata-kata Guan Po, Kuan Feng sangat terkejut hingga dia harus angkat bicara. Mengacaukan, jelaskan. Petik 2. Saya meremehkan Chen Hao. Saya ingin memberinya pelajaran terlebih dahulu dan mengambil nafas untuk mereka. Kemudian selesaikan tugasnya, dan akan lebih mudah mendapatkan informasi darinya. Aku tidak menyangka bahwa kamu malah diberi pelajaran olehnya. Bukan hanya tidak bertanya apa-apa, tapi kakimu juga patah, kan? Kepala rendah dari seluruh puncak membenarkan dugaan Guan Po. Sampah. Piper meninggalkan dua kata, lalu bangkit dan pergi ke pintu. Ngomong-ngomong, kamu tidak membocorkan tentang saudara Tiger, kan? Tidak, aku hanya bilang dia kesal, jadi aku ingin memberinya pelajaran. Bagus, hukumanmu akan diputuskan oleh saudara harimau setelah aku membalas. Jangan berpikir kamu bisa melarikan diri. Jika kamu berani melarikan diri, kamu tahu apa yang akan terjadi pada adikmu. Dengan itu, Guan Po keluar dari bangsal tanpa menoleh ke belakang, Bang. Begitu pintu bangsal ditutup, Kuan Feng menghantam dinding bangsal dengan satu kepalan tangan. Brengsek, jika mereka tahu tentang mengkhianati saudara harimau, Xiao Rui akan berada dalam bahaya. Aku sungguh sia-sia, saya lupa tentang Xiao Rui untuk wajah saya. Apakah wajah itu penting? Aku brengsek. Pak, itu adalah kebisingan yang besar. Kuan Feng menamparkan dirinya sendiri saat dia kesal. Guan Po, kamu memaksaku. Ketika Kuan Feng mengatakan ini, dia sepertinya telah membuat keputusan di dalam hatinya. Titik 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 titik. Ketika Chen Hao kembali ke perusahaan, hari sudah hampir tengah hari. Song Yao masih sibuk dan tidak melepaskan pekerjaannya karena kedatangan Chen Hao. Bagaimanapun, meskipun Chen Hao tidak ada di sini, perusahaan akan terus beroperasi. Tok tok tok. Chen Hao melihat Song Yao tidak menjawab,
jadi dia pergi ke mejanya dan mengetuk 3 kali. Song Yao mendongak dan melihat bahwa itu adalah Chen Hao. Dia hanya berkata, "Kamu kembali." "Tidak, itu saja, dingin sekali. Kamu seharusnya tidak bersemangat untuk berlari dan memelukku." Lalu berkata, "Kamu akhirnya kembali. Tahukah kamu aku khawatir setengah mati, benar kan?" Chen Hao tidak puas dengan lagunya reaksi Yao. Jadi dia memainkan drama satu. Orang di satu sisi, mencoba menarik perhatian Song Yao. "Kamu harus segera makan sesuatu, lalu ganti baju dan pergi bersamaku. Ngomong-ngomong, tanda tangani namamu di dokumen ini." Song Yao selesai, mengeluarkan sebuah dokumen, dan kemudian melanjutkan sibuk dengan pekerjaannya. Ketika Chen Hao melihat bahwa Song Yao tampak sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk berbicara dengannya, dia merasa sangat bosan. Jadi dia mengambil dokumen itu, dan melihatnya. Ternyata itu adalah kontrak pengalihan 35% saham perusahaan SH. Gadis konyol ini begitu heboh hingga mendapat kontrak pengalihan saham perusahaan tersebut sebuah nama, dan keluar dari kantor. Setelah Chen Hao pergi, Song Yao melihat kontrak dan menulis Song Dahua di tanda tangannya, yang membuatnya marah dan lucu pada saat yang sama Hao Gang ingin makan sesuatu. Lalu dia ingat bahwa dia tidak punya uang sekarang. Sayangnya, sulit untuk mengalahkan pahlawan dengan 1 sen. Apa yang harus saya lakukan? Bisakah saya kembali ke Song Yao? Saya baru saja menandatangani nama Song Dahua di dokumen. Sekarang saya akan kembali, dan saya tidak menyalakan lampu di dalam lubang mencari kotoran. Saat Chen Hao sedang berjuang, sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya. "Kamu kembali, Chen Hao." Sun Feifei baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan hendak keluar makan siang ketika dia bertemu Chen Hao yang sedang berjalan di sekitar lift. Dia ingin menunggu Chen Hao pergi, tetapi setelah menunggu lama, dia menemukan bahwa Chen Hao hanya berkeliling sepanjang waktu dan tidak bermaksud untuk pergi sama sekali. Berpikir bahwa Chen Hao bermalam di selnya kemarin karena urusannya sendiri, Sun Feifei akhirnya memutuskan untuk berjalan mendekat dan berterima kasih kepada Chen Hao secara langsung. "Itu kamu, aku baru saja kembali, tidak lama lagi. Terima kasih untuk kemarin." "Oh, benar, yah, apa yang benar?" Sun Feifei tidak mengerti apa yang dikatakan Chen Hao. Chen Hao berkata sambil tersenyum, seperti kata pepatah, "Jika kamu tidak berterima kasih atas kebaikanmu, kamu bisa mentraktirku makan siang." "Kelak, oke, terima kasih banyak. Ayo, aku akan mentraktirmu sesuai keinginanmu." Sun Feifei berkata, pintu lift baru saja terbuka, jadi dia memimpin untuk masuk. Chen Hao tertegun, karena dia menemukan itu cara Sun Feifei tertawa sungguh indah. "Chen Hao, naik lift." Oh, meskipun itu suguhan Sun Feifei, Chen Hao hanya makan semangkuk ramen biasa di toko mie dekat perusahaan. Mengingat situasinya, ayah tua Sun Feifei. Melihat Chen Hao begitu perhatian pada dirinya sendiri, kesan Sun Feifei terhadapnya jauh lebih baik pada saat itu. "Lihat aku seperti ini, kamu tidak akan jatuh cinta padaku. Jika kamu ingin membalas kebaikanmu dengan janjimu, aku juga bisa mempertimbangkannya." Chen Hao menatap dada Sun Feifei dan berkata, "Bodoh sekali aku mengkhawatirkan bajingan ini sepanjang malam." Sun Feifei berpikir keras di dalam hatinya bahwa kesan baik yang baru saja dia promosikan hilang dalam sekejap. Setelah makan siang sederhana, Chen Hao berganti pakaian dan pergi ke Villa Lingyun, tempat yang menurut Song Yao adalah pelanggan penting. Villa Lingyun yang awalnya merupakan villa pribadi, baru-baru ini dibeli oleh pelanggan Yanjing yang tidak dikenal dengan harga tinggi. Penjagaan di villa sangat ketat. Meskipun Chen Hao sedang mengemudi, dia dapat dengan jelas merasakan pentingnya diawasi oleh semua jenis mata. "Villa ini sangat bagus. Dahua, bagaimana kamu menemukan klien sebesar itu?" "Saya tidak menemukannya. Faktanya, sekretaris klien datang kepada saya pagi-pagi sekali." "Ah, mata." Chen Hao berbinar dan dia menjadi tertarik pada pelanggan misterius ini. Setelah Chen Hao pergi ke villa, dia berkendara sepanjang jalan dan berkendara selama sekitar 10 menit sampai dia tiba di halaman kuno di atas villa gunung. Tampaknya sangat sepi di sekitar halaman lainnya, tapi Chen Hao merasa penjagaan di sini 2 kali lebih ketat dari penjagaan di kaki gunung. Kekuatan pertahanan seperti itu, jelas bukan Yang Hu yang bisa ditandingi oleh peran kecil itu. "Nona Song telah bekerja keras selama ini. Tuan Song telah menunggumu."
Begitu Chen Hao dan Song Yao keluar dari mobil, Tang Yi berjas datang. Tidak, ada kemacetan di jalan. Kami membuat Song dan sekretaris Tang menunggu lama. Nona Song masih sangat tepat waktu. Masih ada beberapa saat sebelum waktu yang kita tentukan. Ngomong-ngomong, siapa ini? Tang Yi melihat arlojinya dan berkata dengan sangat serius. Saat Chen Hao hendak berbicara, Song Yao takut dia akan membuat masalah lagi, jadi dia menginjak kakinya. Ini sekretarisku, Chen Hao. Oh, sekretaris pria, kalau begitu, lewat sini, tolong. Tang Yi sepertinya tidak terlalu terkejut dengan penampilan Chen Hao. Chen Hao dan Song Yao, di bawah kepemimpinan Tang Yi, memasuki halaman lain. Dekorasi antik di dalam rumah sangat sesuai dengan selera Chen Hao. Dia melihat sekeliling dan mengangguk. Song ada di lantai 2. Silakan naik sendiri. Sekretaris Chen dan saya akan menunggu di sini. Setelah mendengarkan kata-kata Tang Yi, Song Yao tanpa sadar melirik Chen Hao. Setelah Chen Hao mengangguk, dia menaiki tangga ke lantai 2. Chen Hao benar-benar ingin naik dan melihat siapa dia dan mengapa dia menemukan Song Yao untuk diajak bicara bisnis. Namun, bahkan Chen Hao merasa tidak realistis untuk terburu-buru seperti ini. Mungkinkah itu jebakan? Jika itu jebakan, apakah orang dengan kekuatan seperti itu masih perlu merancang jebakan? Tidak perlu sama sekali. Waktu terus berjalan. 1 jam telah berlalu sejak Song Yao naik ke lantai 2. Namun, tidak ada gerakan di lantai atas, dan Chen Hao hampir tidak bisa duduk. Sekretaris Chen, jangan khawatir. Sudah hampir waktunya Nona Song turun. Begitu kata-kata Tang Yi selesai, 2 suara berbicara dan tertawa datang dari lantai 2. Song Yao berjalan di depan, di belakangnya ada seorang pria paruh baya di kursi roda. Chen Hao dapat melihat bahwa mata pria paruh baya itu tajam, sikapnya tenang, dan tindakannya penuh dengan temperamen atasan. Mereka sampai ke tangga sambil tertawa. Yah, Paman Song, kita akan bicara lain kali. Yah, kaki pamanku tidak bagus. Aku hanya bisa membiarkan Xiao Tang mengantarmu pergi. Tidak apa-apa, Paman Song, kembalilah dan istirahatlah. Yah, Xiao Tang, bantu aku membawa Xiao Yao keluar. Ya, Paman Song, Xiao Yao, di jam segini, apa yang terjadi dengan 2 orang di lantai atas? Chen Hao tanpa sadar melihat ke lantai 2 dan melihat Song Yun masih dengan enggan menatap Song Yao. Matanya seperti, di luar rumah sakit, Chen Hao masih memikirkan sesuatu. Tang Yi, yang sudah mengantar Song Yao ke mobil, datang dan berkata kepada Chen Hao, Nona Song sepertinya sangat mempercayaimu. Saya harap Anda dapat melindungi Nona Song dari bahaya apapun. Setelah Tang Yi selesai, dia menepuk bahu Chen Hao sambil tersenyum dan berjalan kembali ke halaman lain. Chen Hao menggabungkan dengan apa yang baru saja dia lakukan, dan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengangkat bahunya sambil tersenyum dan pergi dari villa. Di lantai 2 halaman lain, Song Yun sudah berdiri dari kursi rodanya dan melihat ke arah mobil yang perlahan berangkat dari jendela. Setelah beberapa saat, pintu terbuka dan Tang Yi masuk dengan hormat. Bagaimana keadaan di sana? Semua orang dan perusahaan yang dibeli oleh istrinya telah diusir dari kota Xinhe. Apakah kamu baru saja mengetahui identitas anak laki-laki itu? Kecuali hilangnya 5 tahun masih dalam penyelidikan, semua yang lainnya telah ditemukan. Selama 20 tahun terakhir, saya harus membayar kembali hutang saya kepada ibu dan anak perempuan mereka. Song Yun memikirkan masa lalu dan menghela nafas tanpa daya. Di sisi lain, Huang Tian berada di kantor pengacaranya, melihat informasi lawan yang dikumpulkan. Tiba-tiba, dia takut dengan gambar di informasi tersebut dan menjatuhkan cangkir tehnya ke tanah. Pria ini dia adalah Yang Hu. Melihat foto dan nama di materi, Huang Tian akhirnya tahu kenapa dia akrab dengan kantor polisi. Saya baru saja mengatakan bagaimana Song Yao, orang yang begitu pintar, bisa membayar mahal untuk meminta saya melawan gugatan sederhana seperti itu. Ternyata Yang Hu tersinggung. Bisakah pria ini menyinggung perasaannya? Selain itu, pagi ini saya juga. Petik 2. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Begitu Huang Tian memikirkan apa yang dia dan Chen Hao katakan di depan Yang Hu di pagi hari, dia segera merasa bahwa dua yang pertama itu besar. Saya tidak sabar untuk mati. Setelah bertahun-tahun,
saya berhasil mendapatkan ketenaran. Saya tidak bisa menghancurkannya begitu saja di tangan mereka. Saya hanya bisa datang ke pintu untuk mengaku bersalah dan menjelaskan kepada Yang Hu dengan jelas. Petik 2. Ya, itu dia. Memikirkan hal ini, Huang Tian meninggalkan informasi suatu tempat dan berjalan keluar dengan cepat. Kedua polisi yang menjaga Guan Feng di rumah sakit tersebut diatur oleh Yuan Jianjun, karena Guan Po dan Yang Hu akan duduk di kantor Yuan Jianjun dari waktu ke waktu, sehingga mereka mengenal Guan Po. Pergerakan di bangsal Guan Feng memang tidak sedikit, namun kedua penjaga tersebut tetap jenaka. Mereka menutup mata seolah-olah tidak mendengar apapun. Baru setelah Piper keluar, mengangguk ke arah mereka lagi, lalu pergi, mereka merasa lega. Guan Feng tidak menanyakan apapun. Setelah kembali ke mobil, Guan Po segera memberitahu Yang Hu tentang kegagalan Guan Feng. Sungguh, aku sudah mengasuh kakak dan adik mereka selama bertahun-tahun, tapi aku tidak bisa melakukan hal sekecil itu dengan baik. Sayang sekali, apakah kamu ingin seseorang membawanya? Kata Piper sambil isyarat diam. Lupakan saja, yang di atas sedang berada pada saat kritis akhir-akhir ini. Nanti, aku akan mengirim saudara laki-laki dan perempuan mereka untuk menemui orang tua mereka bersama. Di sisi lain, setelah Huang Tian bergegas keluar dari kantor, dia segera pergi ke kediaman Yang Hu. Namun, kurang dari 500 meter setelah dia meninggalkan firma hukum, sebuah mobil hitam tiba-tiba muncul di depan mobilnya, menghalangi mobil Huang Tian. Sesaat kemudian, beberapa pria berbadan besar turun dari mobil, masing-masing berwajah daging, dan mereka tidak pandai dalam hal itu. Guan Po lah yang berdiri di samping Yang Hu di kantor polisi pagi ini. Begitu mereka keluar dari mobil, mereka mendatangi mobil Huang Tian. Huang Tian tiba-tiba kaget, dalam hati sudah mengerti 78 menit. Begitu mereka mencari seseorang untuk didekati, Huang Tian keluar dari mobil sendirian. Wajahnya tampak ramah, tetapi jejak pengkhianatan muncul di matanya. Bukankah itu manajernya? Apa yang membawamu ke sini? Sayang sekali menyambutmu jauh-jauh. Banyak sekali saudara-saudara, jangan hanya berdiri, datang ke kantorku, duduk dan ngobrol. Aku hanya akan mencari kamu Tuan Yang. Petik 2. Saat Guan Po melihat wajah Huang Tian, Yang Hu benar. Tampaknya Huang Tian juga orang yang pintar. Pengacara Huang, Anda tidak perlu duduk. Kami semua mengerti. Saya hanya akan mengatakannya. Saudara Hu meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Sebaiknya Anda tidak ikut campur dalam kasus Chen Hao. Terakhir kali Anda membantu Liu Changyan dalam kasus korupsinya, Anda dengan sengaja membuat bukti palsu. Belakangan, saksi kunci tidak tahu bagaimana caranya mati dalam kekacauan. Kata-kata ini, Guan Po sedikit merendahkan suaranya, diucapkan di telinga Huang Tian. Hati Huang Tian bertepuk tangan sejenak, menoleh, dan langsung memukul wajah Guan Po yang penuh senyuman tapi bukan senyuman. Alis Huang Tian menegang, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah orang yang berpengalaman di pasar, dan penampilannya segera pulih seperti sebelumnya. Manajer Guan, kasus manajer umum Liu pada awalnya merupakan kasus yang tidak adil. Kasus ini dibingkai dengan jahat oleh pesaing. Saya hanya ingin mengembalikan keadilan kepada klien. Tanpa diduga mengetahui kasus Liu Changyan memiliki hantu, tampaknya Yang Hu Guo tidak sesederhana rumor yang beredar di luar. Selain itu, saya dapat mengambil kesempatan ini untuk menjual wajahnya. Tidaklah menyenangkan menyinggung Yang Hu demi mendapatkan uang. Mengenai kasus Chen Hao, ini kasus kecil. Pengacara lain kompeten. Saya telah menangani beberapa kasus besar baru-baru ini, dan saya tidak punya waktu untuk mengendalikannya. Pengacara Huang benar-benar orang yang cerdas. Ada cibiran menghina dari sudut mulut Piper. Huang Tian memang seperti ini. Bagaimana dia bisa dianggap sebagai orang terkenal di kota Xinhe? Susahnya menyingkirkan pengacara yang fasih berbicara. Karena dia sangat berpengetahuan, beri dia satu langkah saja. Piper berbalik dan memimpin kelompok itu ke dalam mobil, lalu menghilang di ujung jalan. Huang Tian melihat latar belakang tempat mereka pergi dan menyeka keringat di dahinya. Di sisi lain, Chen Hao dan Song Yao tidak seperti apapun. Karena rumah Chen Yao diserang oleh pemadaman listrik dan baku tembak terjadi di lantai bawah, Chen Hao secara alami menjadi pelindung bunga dan tinggal di rumah Song Yao setiap hari. Dahua, siapa pamannya hari ini? Dia sangat kaya. Kamu tidak akan menggendongku untuk menjadi kaya.
Chen Hao setengah lumpuh di sofa dengan wajah lucu. Chen Hao, terdengar suara gemuruh keras di dapur, dan hanya terdengar suara ledakan. Tampaknya pot itu jatuh dengan keras ke atas meja. Song Yao datang ke sini dengan marah sambil membawa celemek dan spatula di tangannya. Wah, istriku begitu cepat memikirkanku. Dia sudah cukup makan sebelum dia punya kekuatan untuk pergi ke kamar tidur untuk berolahraga bersamanya. Jika aku tidak punya cukup makanan, aku tidak punya kekuatan. Bagaimana dengan istrimu yang di atas? Wajah tersenyum Chen Hao menyipit, matanya menatap Song Yao yang bergejolak, meski tidak sebesar Sun Feifei, tapi bentuknya lembut, rasanya pasti enak. Song Yao sangat marah hingga kedua wajah kecilnya menjadi kemerahan seolah-olah bisa meneteskan darah. Kulit Song Yao sehalus salju, yang bisa pecah jika ditiup. Seluruh hidupnya penuh dengan kekasaran, yang membuatnya ingin melakukannya, menggigit. Song Yao terengah-engah, dadanya naik turun. Karena terlalu panas untuk memasak, dia melepaskan ikatan leher ke mejanya dan membiarkannya bernapas. Musim semi bersinar. Saya tidak tahu apakah kemeja jas Song Yao terlalu kecil, atau ombaknya terlalu bergejolak, bagian kancing dada yang paling bergelombang terbuka. Duduk di sofa, Chen Hao lebih rendah dari Song Yao, dia hanya melihat sekilas pemandangan di balik kemejanya, celana dalam berwarna merah muda akar teratai, dan pemandangan yang terbungkus rapat. Mulut Chen Hao hampir berair. Merah jambu. Chen Hao menatap kemeja Song Yao. Kali ini air liurnya akan keluar. Song Yao sangat marah kali ini, dan wajahnya memerah. Sambil dengan malu-malu memegang kemeja di dadanya, mencoba menghalangi cahaya musim semi, dia memegang sekop untuk melawan Chen Hao, seolah ini adalah senjata paling ampuh di tangannya. Chen Hao, kamu bajingan besar, keluar dari sini. Chen Hao hanya berpura-pura pulih. Baru saja, dia berpura-pura menderita demensia dan tergila-gila dengan dada Song Yao. Istriku, aku salah, dengan bunyi gedebuk. Chen Hao, yang duduk di sofa, memeluk pinggang tanpa tulang Song Yao dan mengusap wajahnya ke perutnya. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan menatap Song Yao dengan polos. Dia hampir menangis. Song Yao, yang terkejut, tertegun saat itu, dan spatula di tangannya tertegun di udara. Chen Hao meminta maaf padaku begitu cepat. Ini tidak seperti gayanya, tapi matanya yang polos melembutkan hatiku. Mohon maafkan dia kali ini. Song Yaogang ingin mengatakan maafkan dia. Istriku, aku benar-benar salah. Aku seharusnya tidak mengatakan kamu di atas. Aku laki-laki. Chen Hao, dengan wajah yang sehat, mengatakan bahwa dia adalah pria yang berapi-api. Chen Hao mengucapkan hampir semua puisi kuno yang dia pikirkan. Saya berjanji istri saya akan berada di bawah dan saya akan berada di atas setiap latihan di masa depan. Petik 2 tanda seru petik 2. Chen Hao, pergilah ke neraka. Song Yao akhirnya menjadi marah. Dia melambaikan spatulanya dengan keras dan bergegas ke Chen Hao. Chen Hao sebagai tentara bayaran papan atas, serangan kikuk semacam ini dapat sepenuhnya dihindari. Namun, Song Yao, yang sedang memukuli orang, adalah pasangan yang genit. Membosankan untuk bersembunyi, manis sekali berkelahi dan membuat keributan. Dong, spatula di tangan Song Yao menghantam kepala Chen Hao dengan keras, dan Song Yao juga tercengang bahwa 2 tinju sulit untuk mengalahkan 4 tangan. Terakhir kali Chen Hao sendiri memblokir lebih dari 20 orang, itu bukan 2 tinju melawan 4 tangan. 4 atau 50 tangan lebih dari 1 aku tidak ingin memukulnya, tapi aku hanya ingin melampiaskan amarahku. Oh, istriku sakit. Chen Hao tampak seperti tidak bisa melakukannya tangan. Dia tampak seperti sedang kesakitan. Rasa sakit ini tidak ada artinya bagi Chen Hao yang telah mengalami banyak tembakan. Hanya saja wanita berhati lembut. Tidak apa-apa untuk berdandan. Oh, Chen Hao, kenapa kamu tidak bersembunyi? Song Yao juga sempat bingung. Coba kulihat, kamu di mana? Aku akan menggosokkannya untukmu. Kemudian Song Yao membungkuk dan berlutut di sofa, memegang kepala Chen Hao dengan tangan rampingnya dan memeriksa pembengkakan di kepalanya. Meniup perlahan, lalu bolak-balik menyentuh beberapa kali, seolah membujuk seorang anak. Bagaimana kabarmu? Apakah masih sakit? Begitu Chen Hao melihat keberhasilan skema tersebut, dia tidak bisa menahan tawa. Ketika Song Yao tidak siap, dia berbalik dan meletakkan tangannya di punggung lurus Song Yao, menekan Song Yao ke dadanya. Dada tiba-tiba lebih dari 2 kelompok empuk,
Empuk banget, bagus empuk. Mati Chen Hao, kamu sudah selesai. Song Yao tiba-tiba mengetahui bahwa dia telah ditipu. Dia menggeliat dan berjuang untuk bangun. Dua tinju merah muda memukul Chen Hao secara acak. Dia tidak tahu apakah harus memukul lebih banyak Chen Hao atau di sofa. Ternyata Song Zong yang biasanya lebih unggul dari orang lain, seperti seorang gadis. Dalam hidupnya, benar saja, dia jatuh cinta pada satu orang dan menjadi orang lain dan orang yang tidak dia kenal. Setelah bertarung lama, Song Yao tidak bisa mengalahkan Chen Hao sama sekali, dan dia sangat lelah. Chen Hao melihat Song Yao terlalu lelah untuk memukul dirinya sendiri, jadi dia melepaskan tangannya dan keduanya berbaring di sofa. Sanggul rambut tinggi asli Song Yao telah berserakan, yang memiliki rasa setengah dari kuil awan baru tidur, dan Corolla tidak tertata rapi. Mau tak mau aku merasa kasihan padanya. Kancing kemejanya membuka beberapa lagi dalam perjuangan tadi. Kali ini benar-benar pemandangan yang indah. Nah, Dahua, kamu sudah dipukuli dan dimarahi. Jangan marah, ada hal penting yang harus kita diskusikan setelah makan malam. Baiklah, jika kamu berani bicara omong kosong lagi, aku akan mematahkan kaki ketigamu. Song Yao tidak tahu di mana harus mengambil spatula dan membuat beberapa gerakan keras ke arah Chen Hao. Dia kembali ke dapur dan melanjutkan makannya. Chen Hao melihat punggung Song Yao dan tersenyum. Wanita ini sangat lucu. Setelah sedikit bertengkar, Chen Hao mulai serius mempertimbangkan langkah selanjutnya. Yang Hu bukanlah pria atau wanita baik. Saat memikirkan Yang Hu, Chen Hao segera mengubah ekspresinya. Temperamennya dingin dan udara di sekitarnya turun beberapa derajat. Jika Song Yao melihat seperti apa Chen Hao, dia akan terkejut. Chen Hao, kemarilah. Aku tidak bisa memutar topi ini. Song Yao menyapa Chen Hao di dapur dan menariknya kembali dari meditasinya. Meskipun Yang Hu dalam masalah, dia pasti tidak terkalahkan. Tidak peduli betapa sulitnya, itu hanyalah orang-orang jahat di tentara bayaran. Apa yang saya khawatirkan, memikirkan hal ini, senyuman lesu kembali muncul di wajahnya. Chen Hao, apakah kamu mendengarku? Cepat mati, istriku, jangan khawatir, aku datang. Chen Hao, aku memperingatkanmu lagi, jangan panggil aku istri. Istri yang baik, ngomong-ngomong, istriku, apa yang baru saja kamu katakan akan aku lakukan untukmu? Kamu masih bilang, istri yang baik, aku berjanji tidak akan memanggilmu istri lagi. Istriku, apakah kamu ingin membuka ini? Song Yao mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Chen Hao menelepon istrinya, tetapi setiap kali dia mendengarnya, itu manis. Dia membutuhkan seorang pria untuk menghangatkannya. Dia telah kehilangan cinta ayahnya sejak dia masih kecil. Setiap hari, dia melihat paman dan bibinya di sebelah berciuman dengan anak-anaknya. Namun dia tidak pernah berani berharap dan bertanya kepada ibunya. Dia hanya tahu bahwa itu tidak mungkin. Rahasia bertanya. Saya tidak mengetahui kehidupan saya sampai ibu saya meninggal. Saya tidak tahu apa artinya bagi saya hari ini. Akankah keluarga seperti itu menerima saya? Bisakah Chen Hao menerimaku? Istriku, bagaimana menurutmu? Chen Hao menyodok Song Yao, yang sedikit terkejut. Tidak apa-apa, ayo kita makan malam. Nanti kamu akan menelepon pengacara Huang untuk membicarakan kasusmu. Song Yao kembali sadar dan dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan. Ketika Chen Hao melihat ekstasi Song Yao, dia tiba-tiba teringat patung Athena dan berdiri di sana, diam-diam memancarkan pesona yang tiada taraf. Melihat dia mengerutkan kening, apa yang dia pikirkan? Setiap kali dia mengerutkan kening, dia merasa hatinya juga tegang. Kenapa dia begitu sedih? Dia tiba-tiba memiliki keinginan yang tak ada habisnya untuk melindungi dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia merasakan tahun yang luar biasa di hatinya. Dia harus melindungi wanita ini dan melakukan segalanya untuk melindunginya, bahkan jika dia tidak memilih dirinya sendiri. Untuk melindunginya dengan cara apapun. Mengapa dia mengelak ketika bertanya padanya, seolah-olah dia takut aku akan melihat sesuatu. Menjawab pertanyaannya, sendiri juga merupakan pengalih perhatian. Apa yang ingin dia ketahui? Aneh rasanya aku tidak mempermasalahkan panggilanku pada istrinya kali ini. Ding ling ling. Setelah makan malam, Chen Hao dan Song Yao membuat banyak keributan, tapi ponsel Song Yao berdering terlalu cepat. Pengacara Huang, ini pasti tentang kasus Anda. Song Yao dengan cepat menjawab telepon. Apa, pengacara Huang, Anda ingin berhenti? Anda tidak akan mempermasalahkan kasus ini.
Mengapa? Apakah menurut Anda harganya tidak sesuai? Kita bisa mendiskusikan ini sepenuhnya. Tunggu, halo, Song Yao juga wanted to inquire about the reason, but there was only Huang Tian, Yuba dia tiba-tiba berkata bahwa dia telah menangani beberapa kasus besar, tetapi dia tidak akan menangani kasus Anda. Song Yao dengan marah melemparkan teleponnya ke sofa dan mengerutkan kening. Apa yang harus dilakukan? Jika Huang Tian menolak untuk melawan gugatan ini, sesuatu pasti telah terjadi. Pekerjaan mengumpulkan uang secara cuma-cuma seperti ini, dia adalah orang serakah yang tidak bisa menyerah, dan orang bodoh akan mengambil gugatan. Huang Tian berkata, tidak. Song Yao dengan marah mondar-mandir di dalam ruangan, tangannya melingkari dadanya, dan dadanya juga bergoyang melihat Chen Hao terpesona. Itu pasti Yang Hu. Orang lain tidak memiliki kemampuan untuk membiarkan Huang Tian berhenti. Yang Hu pasti ingin membuat gunung dari sarang tikus mondok kali ini dan biarkan aku tunduk padanya. Orang seperti ini punya tipuan seperti itu. Chen Hao masih duduk malas di sofa, terlihat seperti orang bodoh. Nada bicaranya sangat serius sehingga saya tidak bisa membayangkan karya itu keluar dari mulutnya. Pertama kali dia melihat nada serius Chen Hao, Song Yao tercengang. Maksud Anda Yang Hu? Yang Hu, Presiden Grup Yang. Dia adalah salah satu dari 10 pengusaha bintang teratas di kota Xinhe, seorang dermawan yang antusias terhadap kesejahteraan masyarakat, anggota asosiasi kota, dan perwakilan universitas. Di belakangnya, ada orang di belakang panggung yang sangat sulit. Bahkan sekretaris komite partai kota harus berbaik hati padanya. Dia adalah pembayar pajak yang besar, dan harapannya sekolah dasar di desa kami didanai olehnya. Bagaimana Chen Hao tiba-tiba mengambil peran yang begitu kejam, dan dia jelas seorang dermawan yang disegani. Bersenandung, Chen Hao, yang sedang duduk di sofa, tiba-tiba duduk tegak dan mendengus. Cahaya dingin di matanya sepertinya membunuh seekor naga. Song Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Orang-orang ini hanyalah belalang, menghisap sumsum rakyat jelata. Dia hanya berpura-pura baik hati dan menipu orang-orang bodoh. Tiba-tiba, Chen Hao menyadari bahwa dia agak tidak sopan dan segera berubah menjadi senyuman nakal. Matamu sangat menakutkan sekarang. Sepertinya kamu telah mengubah seseorang. Tapi kamu mengatakan Yang Hu adalah pengganggu yang memakan tulang dan menghisap sumsum. Bagaimana kamu tahu? Dia selalu memiliki reputasi yang baik di luar. Dia selalu memiliki reputasi yang baik di luar, sangat bergengsi dan populer. Tapi ku dengar dia punya banyak persahabatan dengan geng di kota Xinhe. Yah, kebetulan saya juga mendengar seseorang di nomor sebelah saya ternyata adalah sopir Yang Hu. Itu belum tentu omong kosong. Chen Hao segera memiliki wajah ganda, tidak hanya tidak bisa membiarkan Song Yao mengetahui sumber informasinya, yaitu identitasnya sebagai tentara bayaran, tetapi juga tidak bisa membiarkan Song Yao berpartisipasi dalam konflik antara dia dan Bank Sentral. Bagaimanapun juga, laki-laki tetap harus menyelesaikan perselisihan. Laki-laki, semakin sedikit yang diketahui Song Yao, akan semakin aman. Seorang laki-laki harus menjaga 3 hal, tanah di bawah kakinya, saudara-saudara di sekelilingnya, dan wanita dalam pelukannya. Wanita ini adalah sesuatu yang harus dia jaga dalam hidupnya. Jangan khawatir tentang hal-hal kecil ini. Pembelaan diri bukanlah kejahatan besar berupa pembunuhan dan pembakaran. Bukannya aku sudah beberapa hari tidak masuk. Hanya seperti itu lagi. Tugas pertama istriku adalah mengatur rumah tangga kami, perusahaan dengan baik. Bagaimana itu bisa menjadi perusahaan kita? Chen Xiaohao, Anda sedang mencari pertengkaran, kan? Tuan Song, Anda lupa bahwa saya memiliki 35% saham perusahaan Anda, dan saya adalah salah satu yang utama pemegang saham. Saya masih punya hak untuk berbicara. Kalau tidak, saya akan menarik modal saya dengan hati-hati. Petik 2. Jangan menyela. Kami jelas-jelas sedang membicarakan kasus Anda. Yah, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal kecil ini. Aku akan mengurusnya sendiri. Oh, ini sudah larut malam. Kalau kamu mau tidur, itu tidak indah. Aku akan tidur di ruang tamu. Jika ada yang harus kamu lakukan, telepon saja aku. Oke, tidurlah. Petik 2. Tapi, Song Na masih sedikit mengernyit, masih mengkhawatirkan Chen Hao. Namun, Chen Hao tidak takut air mendidih,
tapi juga membuat orang merasa ada yang tidak beres. Kekhawatiran psikologisnya telah mereda lebih dari setengahnya. Baiklah, istriku, apakah kamu ingin aku pergi ke kamar tidur dan bersenang-senang dengan Sang Buddha? Hei, hei, hei. Chen Hao juga mengeluarkan senyum bajingan khasnya, yang sangat tidak senonoh. Song Yao seharusnya membenci wajah ini, tapi dia tidak bisa membencinya. Dia selalu berpikir bahwa ada hati yang tulus, senyuman yang bersih dan hati seorang kekasih yang tersembunyi di balik wajah cabul ini. Kamu sedang mencari pemukulan lagi, bukan? Tinju lagi dan memberikan pukulan simbolis pada dada Chen Hao. Otot dadanya tidak buruk. Song Yao diam-diam memberi selamat pada dirinya. Sendiri diam mendengarkan pernapasan simetris Song Yao. Pergi ke dapur paling jauh dari kamar tidur, nyalakan rokok, tarik napas dalam-dalam, dan jepit di antara jari-jari Anda. Rokok itu berkedip-kedip di ujung jarinya dan menghisapnya lagi. Chen Hao mengambil ponselnya dan memutar nomor yang dikenalnya untuk waktu yang lama. Hei, ketiga, di mana kamu memancing gadis-gadis? Apakah kamu sudah menyelesaikan apa yang aku perintahkan? Kak Hao, aku bermimpi tentang adikku. Kau membuatku melarikan diri. Aku akan mengajak adikku bermain bersamaku suatu hari nanti. Jangan berbohong padaku. Aku tidak bisa berbicara dengan baik setiap hari. Tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu apa yang terjadi. Cepatlah. Chen Hao memiliki senyuman di wajahnya dan ekspresi lucu di wajahnya. Anak laki-laki ketiga ingin menjaga adik perempuannya setiap hari. Karyanya sangat dapat diandalkan. Kalau tidak, Chen Hao tidak bisa menyerahkan masalah sepenting itu padanya. Yah, jangan menggodamu, Saudara Hao. Aku akan membantumu dengan semua urusanmu. Emily akan memberikannya kepadamu nanti. Kamu sedikit berguna. Ngomong-ngomong, bantu aku mencari tahu seseorang bernama Song Yun, yang seharusnya berasal dari kota Yanjing, hubungannya dengan Song Yao, dan... Terdengar suara jelas di luar pintu. Siapa? Chen Hao segera menutup telepon dan bergegas keluar secepat kilat. Aduh, Song Yao terbaring di tanah dengan wajah pucat. Tidak bisa dikatakan pucat. Harus dikatakan bahwa dia sama sekali tidak berdarah, seperti hantu. Chen Hao, yang telah melihat adegan besar hidup dan mati, juga tercengang. Chen Hao, kamu sudah mati. Jika kamu tidak datang untuk membantuku, kamu begadang di tengah malam dan bersembunyi di dapur untuk menakut-nakuti orang. Apa yang kamu lakukan bersembunyi di dapur? Apakah kamu mencuri milikku? Bakso. Tiba-tiba, hantu tak berdarah itu mengeluarkan suara. Kenapa kamu keluar terlambat? Kamu keluar, dan memakai topeng untuk menakut-nakuti orang. Moses Chan bergegas menemui rektor Universitas Song, dan membantunya melepas topeng di wajahnya. Apa? Aku lupa mengambil masker sebelum tidur. Setelah selesai, besok aku pasti mengalami ruam, dan semuanya berakhir. Jarang sekali melihat Song Yao begitu panik. Dia tidak panik ketika pembiayaan pertama gagal. Benar saja, wanita begitu cantik di depan orang yang dicintainya. IQ-nya tidak terlalu rendah. Biar saya cari tahu di mana batas bawahnya. Saya ingin keluar untuk minum air. Saat saya mendengar sesuatu bergerak di dapur, saya mengira itu tikus, jadi saya datang untuk melihatnya. Saya tidak menyangka akan menginjak sandal Anda dan terpeleset. Ngomong-ngomong, apakah kamu menyelinap di dapur? Ini urusan yang mencurigakan. Katakan sejujurnya, Song Yao serius menyelidiki suatu kasus. Dia terlihat seperti petugas polisi di murid kematian. Ucapkan kata-kata, kaki tidak bisa melambat, tubuh sudah bengkok bergegas ke dapur, menangkap pencuri menangkap kebenaran kotor dia masih mengerti. Brengsek, kamu berani menggendongku. Tak lama kemudian, raungan Song Yao datang dari dapur tidak mungkin. Chen Hao harus mengikuti suara itu ke dapur. Song Yao menunjuk ke puntung rokok yang baru padam di tempat sampah, pipinya memerah karena marah. Pernahkah saya mengatakan bahwa merokok tidak diperbolehkan di rumah, jadi saya ingin merokok di koridor luar. Petik 2. Chen berbalik dan menghela nafas lega. Sepertinya dia bisa menghabiskan malam dengan aman. Song Yao menatap Chen Hao dengan punggung menghadapnya, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Hanya untuk merokok, belum tentu. Seringkali, seorang wanita pintar harus tahu kapan harus menjadi bodoh. Keesokan paginya, Song Yao dan Chen Hao pergi ke perusahaan. Kedatangan mereka bersama pasti akan menimbulkan ledakan penyesalan. Bisakah kombinasi pria tampan dan wanita cantik ini tidak menarik perhatian? Sebenarnya,
Alasan utamanya adalah karena Song Yao mengenakan setelan hitam yang kuat, dengan sosok cekung dan cembung, yang sulit disembunyikan mengenakan paruh hitam murni dan stiletto di kakinya yang tingginya 15 cm, memperlihatkan pahanya yang ramping, ciri-ciri wajahnya sangat indah, dan kulitnya bisa patah karena tertiup angin dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pria tidak akan menginginkannya. Meskipun Chen Hao hanya sedikit tampan, dia penuh dengan bajingan dan penampilannya yang buruk membuat orang-orang menyukainya. Dikatakan bahwa pria tidak buruk dan wanita tidak menyukainya. Tampaknya ada benarnya juga dalam hal ini. Meskipun penampilan Chen Hao tidak persis sama dengan Song Yao, pria tidak bisa hanya melihat penampilannya. Apa yang tersembunyi di balik pakaiannya sungguh berharga. Begitu mereka turun dari mobil, kerumunan itu berhenti. Sebagian besar penonton adalah karyawan perusahaan kami. Melihat Song Yao dan Chen Hao begitu dekat akhir-akhir ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Terlebih lagi, di mana terdapat banyak wanita, gosip tidak akan pernah kekurangan. Selain itu, akhir-akhir ini Chen Hao dan Song Yao kerap berkencan berpasangan. Di pagi hari, tidak peduli seberapa pagi atau larutnya, mereka semua berkumpul dalam perahu yang sama. Sulit untuk menghindari dugaan psikologis masyarakat. Apakah Tuan Song tinggal bersama sekretaris Chen? Konon beberapa orang pernah melihat mereka kembali ke tempat di mana Song selalu tinggal di malam hari. Bisikan para penonton membuat Song Yao merasa sedikit bahagia, dan senyumannya terpampang sempurna antara alis dan matanya. Song Yao layak menjadi kecantikan pertama di kota Xinhe, dan senyuman di antara alis dan matanya sudah cukup untuk membuat sebuah gambar. Konon penampakan ikan dan angsa bisa dilukis dengan senyuman. Mungkin gadis seperti Song Yao. Senyuman Song Yao hanya bertahan selama beberapa detik, dan segera dia menyadari bahwa hal itu akan merusak citra pengambil keputusan utama perusahaan. Maka cepatlah hilangkan senyuman itu, pasanglah wajah yang serius. Pada saat ini, Sun Feifei secara tidak sengaja melewatinya, yang dapat dianggap sebagai solusinya. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Ketika kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu, kamu akan keluar dan jalan-jalan lalu kembali. Atas perintah Sun Feifei, semua orang segera berpencar seperti burung atau binatang. Yang dikenakan Sun Feifei hari ini adalah gaun berwarna putih dengan pinggang ketat dan dada rendah. Dadanya berbentuk busur besar. Bentuk busur aslinya, yang dikenakan pada Sun Feifei, segera berubah menjadi jurang yang dalam. Dari jauh, kamu bisa melihat indahnya dadamu. Chen Hao sangat terkejut hingga hidungnya hampir berdarah. Sun Feifei adalah seorang konservatif. Sungguh tak tertahankan untuk mengenakan gaun yang begitu seksi dan mempesona secara tiba-tiba. Saya tidak tahu bagaimana rasanya tangan kasar ini. Itu tidak buruk. Saat dia membayangkan dalam pikirannya, Chen Hao hampir tertawa terbahak-bahak. Ayo pergi. Ada apa? Berhenti bekerja. Setelah kematian Chen Hao, Song Yao tiba-tiba mundur dan hampir terjatuh. Benar saja, perempuan adalah bencana. Mengganti pakaian saja sudah bisa membuat perhatian Anda jadi terganggu. Ya, Tuan Song. Mendengar perkataan Song Yao, Chen Hao langsung terlihat hormat dan mengingatkan orang-orang pada buah plum kecil di samping janda permaisuri Cixi. Ayolah, Chen Si kecil, nyonya, pelan-pelan saja. Song Yao sedang dalam suasana hati yang baik sekarang, dan dia selalu bercanda. Dua orang bersama-sama, perlahan-lahan masuk ke dalam perusahaan, tetapi juga menyebabkan ledakan penonton. Saat dia datang ke kantor, tidak ada hal penting hari ini. Chen Hao sedang duduk di depan mejanya yang besar, memikirkan bagaimana mengambil kesempatan untuk berjalan-jalan dan memperdalam perasaannya dengan para wanita cantik yang bekerja di luar. Dong dong dong, silakan masuk. Ada ketukan yang begitu jelas di pintu. Siapa lagi yang ada di sana selain adikku? Sekretaris Chen. Aduh, bisikan ini bisa meneteskan madu dengan manis. Sesosok kecil yang murni muncul di dalam. Oh, bukankah ini adik perempuan kulit putih di meja depan perusahaan? Sekretaris Chen, Anda baru saja keluar dari kantor polisi kemarin. Anda pasti ingin makan sesuatu yang enak. Saya membuat sendiri sup biji teratai yang lezat. Aku akan memberimu rasa sangat keruh. Adik perempuan kulit putih benar-benar punya hati. Karena kamu telah melakukannya dengan baik, aku tidak akan menolak. Psikologi Chen Hao telah berkembang sejak lama. Xiao Bai, saudari meja depan, adalah wajah bayi standar yang legendaris. Dia memiliki wajah yang murni dan polos. Dia memiliki dua
Kelinci putih di dadanya di rumah. Pria itu bisa menahan godaan. Karena sudah dikirim ke pintu, pasti buruk untuk menolaknya, dadanya akan keluar. Aku khawatir dengan celana ketat putihnya. Aku tidak tahu apakah itu akan sebesar itu. Dadaku patah. Adik kelinci putih? Tidak. Adik perempuan kulit putih, jika kerahmu sangat rendah, apakah dadamu akan kedinginan? Mata Chen Hao tertuju pada dadanya. Aku benci itu. Xiao Bai berkata dengan wajah malu-malu, dan sepasang kepalan tangan merah muda bergegas menuju dada Chen Hao. Aku tidak tahu apakah itu sengaja atau secara tidak sengaja, dada kelinci itu bergesekan dengan lengan kokoh Chen Hao. Adik perempuan Xiao Bai tiba-tiba kehilangan kesabaran dan dengan cepat berbalik untuk keluar. Siapa sangka kalung sutra itu secara tidak sengaja digantung di sabuk arloji logam Chen Hao. Oh, apa yang bisa saya lakukan? Tolong bantu saya melepaskan ikatannya. Sekretaris Chen, saya tidak bisa menahannya. Tolong lepaskan ikatannya untuk saya. Xiao Bai membungkuk dan dadanya tergantung erat di sabuk arloji Chen Hao. Betapa memalukannya hal itu. Meski ada sedikit rasa malu, ada sedikit rasa senang di hati saya. Hihi, akhirnya, saya bisa menghubungi Sekretaris Chen. Xiao Bai, seorang gadis kecil, senang sekaligus khawatir. Untungnya, wajahnya menunduk, kalau tidak dia akan diejek jika dilihat oleh Chen Hao. Sekretaris Chen, Anda dapat membantu orang-orang melepaskan ikatannya dengan cepat. Tidak baik bagi Presiden Song untuk melihatnya. Kelinci putih kecil itu memutar tubuhnya lagi, dan kelinci putih kecil di dadanya tanpa sengaja mengusap lengan Chen Hao lagi, yang membuat Chen Hao merasa nyaman. Tapi aku tidak bisa menghentikannya. Saya masih harus membantu gadis lain melepaskan ikatannya. Kalau tidak, itu tidak layak. Ini adalah kecepatan lambatnya solusi. Saya tidak tahu apakah saya mengambil keuntungan dari gadis-gadis lain. Namun, jika kesempatan luar biasa ini tidak dimanfaatkan, dia tidak akan menjadi Chen Hao. Tubuh Xiao Bai mencondongkan tubuh ke depan, dan dadanya tidak bisa dekat dengan lengan Chen Hao. Dia tidak bisa bekerja keras pada tubuhnya, yang membuatnya lelah. Tak berdaya, dia harus membungkuk dan mencibir pantatnya. Saat ini, kelinci putih kecil mengenakan rok pendek dengan bokong terbungkus. Dia bisa melihat lekuk bokong yang sempurna dalam sekejap. Chen Hao melirik pantat cantik kelinci itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengendus. Bokongnya yang bulat cantik dan indah. Dia sangat ingin meremas dan menamparnya dengan keras. Sekarang gadis-gadis kecil berkembang dengan sangat baik, kehidupan sosialnya sangat baik, dan nutrisinya tersimpan di sini. Dadanya besar, pantatnya bulat, sungguh menggoda. Akhirnya, dengan usaha Chen Hao, pakaian Xiao Bai menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana Chen Hao bisa membiarkan keren kecil ini pergi begitu saja? Aduh, sambil terengah-engah, saudari Xiao Bai berbaring di lengan Chen Hao. Adrenalin Chen Hao Dun memacu arlojinya. Ini sangat lembut. Sekretaris Chen, saya minta maaf. Saya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Saya sangat lelah. Maaf jika saya telah mendesak Anda. Suara Xiao Bai begitu merdu sehingga sulit bagi siapapun untuk menolaknya. Kata adik perempuan kulit putih dengan enggan mengangkat kepalanya, sepasang mata besar, dengan polos menatap Chen Hao. Mata yang begitu murni, kulit yang putih, belum lagi Chen Hao, bahkan jika Liu Xiaohui dipandang di dunia, dia tidak dapat menahan godaan ini. Saya tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Aku melihat Chen Hao dan menggerakkan dadaku lagi. Tepatnya, aku menggosok lengan Chen Hao lagi. Sial, gadis yang lembut melihatmu seperti ini. Orang bodoh harusnya tahu bagaimana melakukannya. Bodoh jika tidak bertindak lagi. Nenek, kamu merayuku dulu. Aku hanya melawan untuk membela diri, jadi jangan salahkan aku. Chen Hao perlahan menundukkan kepalanya. Kedua bibir merah muda kelinci putih kecil itu sedikit terbuka, seperti agar-agar. Warnanya sangat jernih sehingga membuat orang ingin menelannya. Pada saat ini adik perempuan berkulit putih itu juga dengan mata terpejam, bulu mata yang panjang sedikit bergetar. Aku tidak tahu apakah dia bersemangat, atau sedikit pun kegembiraan. Memang benar pria seperti Chen Hao yang kurang tampan ada di mana-mana, tapi kenapa wanita begitu menyukai mereka? Apakah saat ia membeli 35% saham perusahaan demi melindungi kepentingan perusahaan? Atau saat ia berpura-pura serius dan bercanda dengan rekan-rekannya, atau saat ia menghubungi sekelompok preman dan melindungi perusahaan dengan cara heroiknya.
Mungkin tidak, atau mungkin keduanya, wanita selalu lebih emosional dibandingkan rasional. Kepala Chen Hao semakin rendah, dan dia hendak mencium kedua bibir merah terang kelinci itu. Dengan sentuhan, pintu kantor Chen Hao dibuka, dan Song Yao dengan marah berdiri di luar, seperti seorang ibu. Chen Hao, silakan datang ke kantor saya. Sekarang raungan dari langit. Orang-orang di kantor yang menderu itu terkejut, hingga membuat beberapa orang mengintip untuk melihat apa yang terjadi. Kalian semua memperhatikan pekerjaan saya. Siapa yang berani mengambil tempat dudukmu segera sebelum bekerja, dan kamu tidak perlu datang kerja besok. Pria pengintai itu segera menarik kembali kepalanya dengan ketakutan. Chen Hao, kemarilah, sekarang. Chen Hao sangat pintar sehingga dia duduk tegak. Adik kelinci putih kecil juga ketakutan, pantatnya duduk di lantai, hanya untuk mendengar suara, sobek, ujung renda dada adik kelinci putih ditarik ke bawah, dan akhirnya terlepas. Adik kelinci putih kecil, dengan cepat bangkit dan berlari keluar sambil menutupi dadanya. Orang-orang di luar bahkan lebih bersemangat. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka khawatir mereka akan memahaminya di dalam. Sekretaris Chen benar-benar berani, tetapi juga keterampilan rayuan kelas 1. Presiden Song tinggal bersamanya, dan gadis berpayudara besar di meja depan sangat menyukainya. Chen Hao dengan cepat berdiri, meluruskan lengan bajunya dan berjalan ke kantor Song Yao. Inilah saatnya menanamkan dalam diri Song Yao gagasan persaudaraan dengan saudara perempuannya. Ocehan Chen Hao ke kantor Song Yao menarik banyak perhatian orang-orang di kantor. Tampaknya Chen Hao sama sekali tidak menganggap serius masalah ini, tetapi masih melirik wanita cantik dan bibi di kantor. Xiao Chen menawan, "Tut, pemuda ini sangat baik. Tut, sayang sekali aku lahir lebih dari 30 tahun yang lalu." Bahkan bibi Liu yang sedang membersihkan pun terpesona oleh kekuatan mata Chen Hao. Chen Hao mendorong pintu kantor Song Yao dan berjalan masuk dengan langkah besar. Song Yao berdiri di depan jendela Prancis kantor, menatap keluar jendela dengan bingung. Chen Hao menarik kursi di depan meja Song Yao dan duduk di atasnya dengan kaki terangkat. Dia memandang Song Yao dengan wajah tersenyum. "Ada apa, istriku? Aku sangat merindukanmu, kurang dari setengah jam sejak kita berpisah. Rasanya seperti 3 bulan tanpa hari." Petik 2. Benar. 1 hari telah berlalu. Chen Hao sangat menekankan kata, hari. Lalu dia berbaring di meja dengan wajah tersenyum, menggendong tangannya di atas meja, menjilat wajahnya dan menatap Song Yao. Song Yao tidak marah sama sekali. Ketika dia melihat wajah Chen Hao, dia benar-benar ingin menamparnya. Melihat wajahnya yang buruk dan tampan, dia tidak bisa membencinya. Pria ini benar-benar menyebut dirinya cinta dan benci. Baru saja saya melihat pemandangan Chen Hao dan Bai Sanshan di meja depan. Perasaan batinku sungguh tak terkatakan. Ada yang tersesat, ada yang melankolis, dan mungkin lebih banyak lagi yang sedih. Haha, konyol, aku tidak mencintai pria ini. Ya, tidak ada cinta, kalaupun ada, itu hanya nostalgia masa mudaku ketika aku masih muda. Dia hanya berpikir begitu. Aku selalu asmara. Yang dia suka adalah gadis dengan wajah murni dan sosok seksi. Pikirkan di sini, murid Song Yao melahirkan sedikit kesedihan, sedikit rendah diri. Song Yao menatap kaki rampingnya. Hari ini, untuk mencocokkan pakaian hitamnya yang kuat, stoking hitam Song Yao membalut kedua kakinya yang panjang dengan garis yang sempurna. Dibandingkan dengan beberapa model, kaki indah Song Yao lebih rendah. Kedua kakinya yang panjang menyumbang 62% dari seluruh panjang tubuh. Rasio bagian emas yang sempurna adalah kakinya ramping, dan tidak ada lemak sama sekali. Yang disebut otot gastrocnemius setelah berolahraga tampaknya merupakan kumpulan otot dan kulit yang sempurna pada tulang kakinya yang ramping. Kalau ditambah 1 titik akan terlalu indah, jika dikurangi 1 titik akan terlalu terang, sempurna pada intinya. Song Yao kerap merawat kulit, tidak hanya merawat kulit wajah, tapi juga tidak pernah sembarangan dalam merawat kulit tubuh. Setiap selesai mandi, Song Yao membasahi seluruh tubuhnya dengan emulsi, memijat seluruh tubuhnya dengan lembut, memijat lehernya dari leher hingga ujung kaki, dan setiap inci kulitnya tidak pernah rontok, sehingga kulit Song Yao hanya bisa ditiup dan ditiup. Lembut seperti salju. Song Yao sangat menyukai kakinya yang panjang dan selalu bangga padanya, jadi dia selalu memijat kakinya dari paha hingga pergelangan kaki setiap selesai mandi. Setelah setiap pijatan,
Song Yao berbaring di sofa dengan kedua kaki rampingnya di belakang sofa, membiarkan angin menyentuhnya dengan tenang. Entah apakah orang sering mengintip pemandangan indah di gedung seberang ini. Saat ini, stoking hitam tembus pandang Song Yao berwarna putih tidak jelas di kakinya, yang membuatnya semakin menarik. Kedua kakinya yang lurus dan panjang dihubungkan dengan pinggulnya yang bulat. Bagaimana mungkin orang seperti itu tidak terpesona? Yah, betapapun bagusnya, Chen Hao sepertinya tidak pernah peduli padaku. Meskipun dia secantik Song Yao, dia sangat rendah hati di hadapan orang yang disukainya. Song Yao menghela nafas. Mungkin mengatakan pada diri sendiri untuk tidak mencintai seseorang tidak akan peduli apakah dia peduli pada dirinya sendiri. Apakah dia mencintai dirinya sendiri, dia tidak akan terluka. Namun apa yang telah dilakukan Chen Hao tidak bisa diabaikan. Dia telah menyinggung Zhao Chuan dan bos besar lainnya demi Song Yao. Dia telah menginvestasikan uangnya untuk membeli saham agar perusahaan Song Yao dapat terus beroperasi. Dia telah bertarung dengan Kongres Rakyat lain untuk Song Yao. Bukankah itu tanda cinta? Tapi apakah dia benar-benar mencintai dirinya sendiri atau dia begitu baik kepada semua orang? Song Yao mengunci alisnya lagi. Song Yao yang tidak pernah disayangi ayahnya sejak kecil, merasa terlalu minder. Dia lebih suka membungkus dirinya dengan erat dan tidak membiarkan orang lain menyentuh layar. Laki-laki memang seperti itu. Bahkan Song Yun, yang oleh ibunya disebut sebagai pria baik, tidak jauh dari ibuku dan aku demi masa depan, ketenaran, dan kekayaannya sendiri. Meskipun dia telah mencari ibu kami dan putri, dan sekarang dia berjanji untuk menebus diri kita sendiri, siapa yang bisa menebus masa kecilnya yang hilang? Laki-laki selalu tidak memiliki rasa aman. Akhirnya, Song Yao mengambil keputusan. Sekretaris Chen, Song Yao kembali dengan wajah datar. Keseriusan di wajahnya membuat orang merasakan jarak yang dalam. Yao, ada apa denganmu? Song Yao tidak pernah menggunakan kata, Sekretaris Chen, untuk menyebut dirinya sendiri. Bahkan saat dia marah, dia meneriakkan nama lengkapnya. Sepertinya aku sangat marah kali ini. Sekretaris Chen, tolong bawakan saya laporan keuangan bulan lalu dan risalah rapat minggu depan. Song Yao mengakhiri percakapan dengan senyuman standar profesional. Chen Hao merasakan sedikit sakit hati. Dia melihat penolakan Song Yao. Meskipun dia memiliki wajah tersenyum di wajahnya, dia tampak seperti berada ribuan mil jauhnya. Yao, baru saja Nona Bai pergi memberiku lili dan sup biji teratai. Kemudian pakaiannya tersangkut di rantai arlojiku. Aku ada di sana untuk membantunya melepaskan ikatannya. Pergi dan ambil laporan dan jadwal pertemuannya. Tanpa menunggu agar Chen Hao menyelesaikannya, Song Yao memotongnya dan berkata dengan dingin bahwa Gui Kei tidak mau mendengarkan penjelasannya. Gantung saja selama beberapa hari. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Biarkan dia tenang selama beberapa hari, dan saya punya kesempatan untuk menangani urusan saya sendiri. Bagaimanapun, beberapa hal harus diselesaikan sendiri. Chen Hao merenung untuk waktu yang lama dan akhirnya mengambil keputusan. Oke, Tuan Song, ngomong-ngomong, aku ingin mengajakmu pulang selama beberapa hari. Ada yang harus aku tangani. Chen Hao juga meniru Song Yao dan berpura-pura hormat. Dia selalu sangat formal, benar-benar tak tertahankan. Apa yang harus dihadapi? Mata Song Yao terbuka lebar. Begitu dia duduk turun, dia mendengar Chen Hao berkata begitu. Dia berdiri lagi dan meletakkan tangannya di atas mejanya, sepertinya dia akan memakan orang. Melihat penampilan Song Yao, Chen Hao hampir tertawa terbahak-bahak. Ketidakpedulian Chen Yaogang jelas-jelas dibuat-buat. Dia menunjukkan kepeduliannya pada dirinya sendiri meskipun dia tidak memperhatikan. Tuan Song, ini urusan saya sendiri. Chen Hao tidak bisa menahan tawa, tapi senyum di alisnya benar-benar tersembunyi. Song Yao menyadari kesalahannya dan segera duduk. Dia meluruskan bajunya dan melanjutkan ucapannya, karena ini urusan pribadimu, tidak nyaman bagiku untuk bertanya. Pergi dan lakukan sesuatu. Oke, Tuan Song. Chen Hao membungkuk dan berpura-pura menjadi seperti itu. Chen Hao, apa yang bisa kamu lakukan untuk adikmu? Aku tumbuh telanjang bersamamu ketika aku masih kecil. Aku tidak tahu berapa banyak kerabat yang kamu kenal di kota Xinhe, adikku karena urusanku sendiri. Aku tidak peduli padamu. Bang, Song Yao melemparkan dokumen di tangannya ke mejanya. Begitu Chen Hao keluar, Song Yao sangat marah di kantor, efek insulasi suara bagus. Jika tidak,
semua staf di luar akan melihatnya. Staf di luar hanya melihat Chen Hao memasuki kantor dengan wajah ceria, dan kemudian dia keluar dengan wajah berat dalam waktu singkat suara pecahan kaca. Aduh, pasangan itu bertengkar lagi. Sudah waktunya. Bibi Liu yang sedang membersihkan memeriksa kantor Song Yao. Hei, Da Zuang, apa yang kamu lakukan? Pergi keluar dan bersenang-senang denganku di malam hari, tempat lama. Pria di telepon adalah Feng Da Zuang, rekan seperjuangan Chen Hao ketika dia menjadi tentara bayaran. Ada apa dengan Chen Hao? Feng Da Zongchang tinggi dan besar. Dia seumuran dengan Chen Hao. Dia adalah tipikal pria dari Tiongkok Timur Laut. Dia memiliki kulit yang kuat dan sangat tahan terhadap pukulan. Ketika dia ditangkap secara tidak sengaja, hampir semua penyiksaan yang terpikir olehnya telah digunakan. Dia bukan manusia. Akhirnya dia selamat, yang cocok dengan namanya. Faktanya, Feng Da Zuang memiliki sifat yang lembut, jujur, sehingga dia sering diintimidasi di tentara. Tapi Da Zuang memperlakukan saudara-saudaranya dengan tulus, dan dia bisa melewati api dan air, dan melakukan semua yang dia bisa. Karena alasan inilah ketika dia menjadi tentara, dia mempercayai Wang Yan dari tim yang sama dan dijebak olehnya. Dia menyalahkan Wang Yan dan akhirnya dikeluarkan dari tim. Tapi Feng Da Zuang sangat tertarik pada Chen Hao. Dia adalah salah satu saudara terbaik Chen Hao, yang paling tepat baginya untuk membantu kali ini. Begitu, ding dong dong, meletakkan teleponnya, telepon berdering lagi. Chen Hao mengambilnya dan melihatnya. Dia tidak bisa menahan tawa. Itu yang Anda inginkan. Yah, yang ketiga, kamu tahu cara menjemput seorang gadis setiap hari. Cepat atau lambat, kamu akan mati di antara wanita. Hati-hati, kamu akan mati. Saudara Hao, aku sudah melakukan semua yang kamu katakan padaku kali ini. Kamu harus menemukan beberapa wanita cantik untuk berterima kasih padaku. Hahaha, ayo, sampai jumpa di tempat yang sama nanti malam. Aku juga menelepon Da Zuang. Aku punya sesuatu yang penting untuk dimintai bantuan kalian berdua. Chen Hao tiba-tiba menjadi serius. Lagi pula, hal semacam ini bukanlah lelucon. Jika dia gagal, dia akan dibunuh. Dia tidak bisa tidak bersikap ceroboh. Wang Mingsheng, nama asli Lao San, adalah rekan satu tim di pasukan tentara bayaran Chen Hao. Mereka mengenal satu sama lain karena pertengkaran yang tidak terduga, tetapi mereka tidak saling mengenal. Belakangan, mereka menjadi saudara yang baik. Wang Mingsheng telah berbakat dan cerdas sejak dia masih kecil. Ia mahir dalam jaringan komputer dan berbagai komponen mekanik selama ia tertarik. Tubuhnya juga tidak bisa dihancurkan di tim tentara bayaran. Sanda, menembak dan sebagainya tidak ketinggalan, dan peringkatnya tepat di belakang Chen Hao. Satu-satunya kelemahannya adalah nafsu. Ketika dia menjadi tentara, dia dihukum berkali-kali karena pergi merekrut pelacur. Dalam kasus yang paling serius, ia bahkan membawa para pelacur itu kembali ke markas tentara untuk bersenang-senang, yang merupakan ciri khas nafsu. Orang ketiga hampir dikenai hukum militer, tetapi ia berhutang pada kaki ketiganya. Lelaki ini berpenampilan berwajah putih kecil, yang juga menjadi dasar wajahnya untuk bergaul dengan banyak gadis muda yang belum mengenal dunia. Namun, ia cukup berani untuk menjalin hubungan dengan kekasih mantan Kapten Sauron, Jennifer, yang juga merupakan sosok romantis yang tak kenal lelah. Pertama kali Jennifer dari ASUS datang ke kediaman Solon, dia diawasi oleh pria ketiga. Ini tidak bisa menyalahkan wanita tua berkaki tiga itu. Jennifer itu benar-benar cantik sekali. Belum lagi penampilan halus gadis asing dan fitur wajah tiga dimensi, mata coklatnya juga menarik. Sekilas, Anda bisa merasakan sebuah kail telah menangkap 3 jiwa dan 6 roh Anda. Anda tidak dapat membayangkannya. Pinggang kecil Ying-Ying digenggam, terasa seperti bisa dipegang oleh telapak tangan. Tak perlu dikatakan lagi bahwa gadis asing memiliki payudara besar dan bokong besar. Perasaan bokong yang besar seperti 2 balon yang menyembul dari tubuh keluar dari udara tipis. Terlebih lagi, gadis asing tidak pernah memakai pakaian dalam sama sekali. Payudara besar yang membuncit dengan sempurna memperlihatkan bentuk dada di bawah bungkusan celana ketat yang membuat hidung orang berdarah. Terlebih lagi, Jennifer segera menyadari bahwa dia bukanlah lampu hemat bahan bakar, dan dia tidak tahu bagaimana berbicara dengan Lao San. Dia hanya menatap Lao San, dan Lao San tidak tahan. Mereka terbakar dan saling menggoda langsung ke tempat tidur. Sebelum melepas bajunya,
Solon tiba-tiba kembali dan ditangkap olehnya. Solon sangat marah saat itu. Mata birunya seolah mampu menyemburkan api. Dia ingin mencabik-cabiknya, bergegas ke tempat tidur, dan melemparkan Jennifer dari tempat tidur dan ke tanah. Jennifer tertegun, menggigil dan setengah telanjang di tanah. Jalang, Solon, kehabisan napas, menendang Jennifer, yang mendengus. Solon berbalik dan sampai pada yang ketiga. Orang bodoh ketiga masih berdiri di tanah terburu-buru memakai celananya. Anda mengatakan ini saatnya. Celana apa lagi yang kamu inginkan? Jangan lari. Solon mengangkat kakinya ke arah orang ketiga, dan dengan keras, orang ketiga langsung membentur tembok. Orang ketiga menutupi perut yang ditendang Solon dengan satu tangan dan berdiri dengan enggan dengan tangan lainnya di dinding, dengan darah mengucur dari sudut mulutnya. Terlihat kekuatan tendangan Solon memang tidak sedikit. Konsepnya tidak sama dengan tendangan Jeanif. Tidak bisa dianggap remeh hanya dengan menendang pria berbobot 150-60 jin ke dinding. Solon bisa mendominasi di sini, dan kemampuannya tentunya tidak sebanding dengan orang biasa. Keahliannya sangat bagus, dan serangannya bahkan lebih ganas. Ini adalah langkah yang fatal. Jika bukan karena Lao Shan, yang juga seorang tentara bayaran setelah banyak pelatihan, dia akan mati atau terluka. Meski Jennifer ini bukan apa-apa di mata Solon, itu hanyalah mainan. Jika dia ingin memiliki payudara dan pinggul yang montok, dia berusaha keras untuk memeluknya. Jika dia tidak mau, hidup dan matinya tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi orang-orang di bawahnya berani melakukan hal tercela seperti itu. Saya benar-benar tidak memperhatikan diri saya sendiri. Saya terlalu banyak menipu orang lain. Ketika keluar, apa wajahku? Orang ini harus mati, dan dia harus mati di bawah tangannya sendiri. Pikiran-pikiran ini dalam benak Solon dengan cepat terlintas, ucapkan waktu dan kemudian dengan cepat, tanpa menunggu reaksi ketiga orang tua itu, tinju yang berat ke arah wajah ketiga orang tua itu untuk menyambut masa lalu. Ini pukulan yang sangat kuat, dan bahkan pernah terdengar di masa lalu. Jika dia terkena, orang ketiga akan mati. Tinju, bang, menghantam dinding di sebelah orang tua ketiga. Orang tua ketiga adalah tentara bayaran yang terlatih khusus. Dengan satu putaran, dia dengan cepat menghindari palu Solon. Minggir dan ambil posisi bertahan. Jika kaki pertama dianiaya, dan saya belum pulih dari aroma lembut dan batu giok yang hangat, maka saya tidak dapat menghindari pukulan dari belakang, tetapi itu adalah wajah yang terlalu tentara bayaran. Saat itu, di kamar tidur Solon, orang-orang di luar mendengar ada perkelahian di dalam kamar. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Lao Shan, seseorang segera pergi untuk melaporkan situasinya kepada Chen Hao. Lao Shan benar-benar mengasyikkan. Dia mendapatkan istri bosnya dan pergi ke tempat tidur bosnya. Ketika Chen Hao dan yang lainnya mendengar bahwa Lao Shan terjebak dan dipukuli oleh Suolong, mereka marah besar. Mereka mengepalkan tangan dan memukul meja dengan keras. Tampilan kertakan gigi sungguh mengerikan. Saat itu, Chen Hao dan kelompoknya masih di bawah kendali legiun asing. Mereka menyerah pada kekuasaan mereka yang tercela dan dipanggil bolak-balik setiap hari. Kalau ringan akan ditutup, dan kalau berat akan ditangani hukum militer. Setelah dipermalukan, martabat seorang pria diinjak-injak sepenuhnya oleh Sauron dan rakyatnya. Pada saat itu, legiun terletak di persimpangan beberapa negara, termasuk wilayah Sanwu. Terlebih lagi, negara-negara ini sering mengalami perang dan kekacauan, dan tidak ada yang memperhatikan orang mati. Jadi Solon dan bawahannya juga tidak takut, dan mereka menjadi kekuatan jahat untuk menekan Chen Hao dan lainnya. Chen Hao dan yang lainnya juga tidak berani marah. Meskipun mereka telah membuat keributan besar secara pribadi, Solon telah berjuang demi harimau karena dia sombong di militer dan memiliki banyak senjata di tangannya. Chen Hao, mereka hanya menunggu kesempatan untuk mengalahkan Solon dengan seluruh kekuatan mereka. Jadi pada saat itu, Chen Hao telah mencapai aliansi dengan beberapa saudara pada saat itu, diam-diam menunggu kesempatan. Singkatnya, Wang Mingsheng adalah dermawan penyelamat nyawa Chen Hao. Ketika dia baru saja ditangkap sebagai tentara bayaran, Chen Hao dikirim untuk pertama kalinya. Saat itu, Chen Hao masih kecil yang baru belajar kungfu beberapa hari. Dia tidak bisa menembak sasaran dan ditarik untuk menyerang sejumlah orang. Sayangnya, ia terkena peluru nyasar di bagian perut, ususnya bocor, dan tubuh bagian bawahnya tidak bisa bergerak sama sekali. Saat itu, Chen Hao berpikir dia harus mati.
Di bawah tumpukan puing, Chen Hao mengosongkan peluru terakhir di pistolnya, dan kemudian bersiap untuk diam-diam menerima datangnya kematian. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas. Chen Hao mengira musuh akan datang. Dia mengeluarkan belatinya dan bersiap bertarung dengan mereka. Setelah melihat lebih dekat, dia mengenakan seragam tentaranya sendiri, yang merupakan penambah semangatnya. Pria ini adalah yang ketiga, meskipun yang ketiga pada saat itu juga seorang anak laki-laki berbulu. Belakangan, orang ketiga berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya dan membiarkannya kembali dengan nyawanya. Chen Hao tidak akan pernah bisa melupakan kebaikan ini. Saya mendengar bahwa Wang Mingsheng, tetua ketiga, dipukuli oleh Solon. Dia akan mati. Chen Hao tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Dia mengumpulkan lebih dari selusin saudara, termasuk Feng Dazuang. Saudaraku, saudara ketiga dijebak di kediamannya oleh Solon, iblis, dan dipukuli dengan kejam. Kita harus pergi menyelamatkannya. Dia adalah rekan seperjuangan kita di parit yang sama. Kita tidak boleh merusak iman kita. Sauron telah menjadi mengandalkan keangkuhan militernya, dan dia sama sekali tidak memperlakukan kita sebagai manusia. Kita harus memberitahu dia bahwa kita tidak bisa menindas sesuka hati. Petik 2. Ya, panggilan Chen Hao mendapat tanggapan bulat kebencian akan segera menenggelamkan seluruh orang. Kemudian mereka mengepung kantor Solon. Pada saat itu, lebih dari selusin sosok tinggi dan kuat mengepung kantor Solon daging, dan otot-ototnya yang kuat sepertinya ingin merobek mantelnya. Mereka semua memandang Solon dengan rakus. Sauron juga terlonjak saat itu, tapi bagaimanapun juga, dia adalah pria yang telah melalui banyak pertempuran dan bertarung di antara orang mati masih tetap tenang. Apakah kamu ingin memberontak? Bentak Solon, mata birunya meledak karena amarah. Saya tidak menyangka mereka berani meminta bantuan saya. Solong gantung mereka tidak berani melakukan kesalahan, apalagi di tangan mereka masih ada puluhan tentara ratusan rakyat lainnya. Tuan, kami di sini untuk meminta Anda melepaskan orang ketiga. Chen Hao menghadap Solon dengan lurus, tidak rendah hati, tidak sombong, dua mata dan Solon lurus, tidak penakut, tetapi tidak sombong. Chen Hao juga menghormati Solon. Lagi pula, jika masalah ini diselesaikan secara damai, cara terbaik untuk menyelesaikannya adalah dengan tidak terluka. Kuncinya terletak pada penampilan dan pemikiran pihak lain, dan apakah dia memiliki kesan yang terbentuk sebelumnya. Chen Hao tidak yakin tentang hal ini. Ratusan pasukan di tangan Sauron semuanya adalah jenderal yang hebat. Bahkan jika dia membunuh Sauron, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Tapi ini masalah besar, bertarung dengan Solon. Yang ketiga adalah saudara yang akan menyerah meski harus berjuang untuk hidupnya. Memikirkan hal ini, ada senyuman haus darah di sudut mulut Chen Hao. Senyuman seperti ini paling membuat takut orang. Sepertinya iblis yang haus darah membuka mulutnya dan ingin menelan semuanya. Saudara-saudara tahu bahwa jika mereka tidak bisa menyelamatkan yang ketiga malam itu, mereka juga akan membunuh Sauron. Pertahankan martabatmu dengan darah. Melihat senyum haus darah Chen Hao, dia, seorang jenderal yang pernah mengalami adegan hidup dan mati, juga harus takut, yang membuatnya bergidik. Dia telah melanggar hukum militer. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Tiba-tiba, Sauron mencabut pistol dari tangannya, tepat di dahi orang ketiga, sambil meneriaki sekelompok orang ini. Keringat dingin membasahi kepala Sauron. Sauron dengan cepat mengangkat tangannya untuk menyekanya. Dia berpura-pura tenang dan takut Chen Hao dan kelompoknya akan mengetahui kepanikannya. Tapi matanya telah mengkhianatinya. Faktanya, dia sangat ketakutan. Dia tahu jika orang-orang ini benar-benar ingin menjadi tangguh, dia tidak bisa menahan diri. Jika mereka ingin menyelamatkan Laosan, mereka akan hancur berkeping-keping. Saya berani bertanya hukum militer seperti apa yang dia lakukan. Apakah dia harus dieksekusi? Chen Hao mendekati Suolong selangkah demi selangkah, dan peluang membunuh di matanya meningkat sedikit demi sedikit. Mata gelapnya akan menelan orang. Dua mata tertuju pada Solon. Dia terang-terangan melakukan pelacuran di barak. Sauron berpura-pura tenang dan bingung. Dia mengarang alasan seperti itu. Tidak bisa dikatakan dia menemukan bawahannya berselingkuh dengan istrinya di kamar tidurnya. Wajah Solon sedikit berkedut, dan napasnya jelas sedikit pendek. Semuanya panik. Solon menoleh ke arah Jennifer, yang tahu bahwa dia masih duduk di tanah. Dia sudah lama tidak terlihat. Dia pasti melarikan diri saat mereka bertarung tadi. Pelacur,
Selain itu, pelacuran bukanlah kejahatan besar. Menurut disiplin, kita harus mengusir tentara dan tidak pernah mempekerjakan mereka. Chen Hao berdiri tegak di depan Solon, matanya menatap lurus ke mata elang biru Solon, tubuh Solon gemetar, dan Jenderal Solon yang tinggi dan kekar tampak sedikit cabul saat ini. Tapi apa yang dikatakan Chen Hao masuk akal, dan Solon tidak bisa membantahnya. Jenderal Fix sedang dalam perjalanan ke sini. Dia akan memberitahumu cara menghukummu secara langsung. Mata Solon juga berpura-pura tajam dan menatap balik ke arah Chen Hao. Memikirkan Jenderal Fix, dia tampaknya memiliki lebih banyak kenyamanan dalam pikirannya, menenangkan wajahnya, dan berhenti menarik sudut mulutnya. Dia mencoba meluruskan punggungnya, seolah-olah dia telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Jenderal Fix adalah mitra kepentingan Solon. Meski bersaudara, mereka berkolusi. Itu hanya kombinasi sombong dari kedua pasukan. Solon keluar dari Jenderal Fix hanya untuk menakut-nakuti Chen Hao dan yang lainnya. Dia sudah membentuk aliansi dengan Jenderal Fix. Demi kepentingan bersama, dia bisa saling membantu, memusnahkan puluhan tentara bayaran, dan memberikan lebih banyak uang. Fix tua pasti sangat senang. Pasukan Jenderal Fix berjarak lebih dari 100 km dari sini. Saya khawatir kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Senyuman haus darah Chen Hao semakin dalam, wajah Sauron tiba-tiba menjadi pucat, pinggang lurusnya sedikit tertekuk, dan matanya abu-abu. Chen Hao benar, anak buah Jenderal Fix memang tidak bisa langsung datang. Tapi selama Fix datang, Chen Hao dan saudara-saudaranya pasti kalah. Dia tidak menyangka Chen Hao bisa melawan senjata Fix demi hantu ini terlepas dari hidup dan matinya. Dia tahu betul bahwa jika Chen Hao dan partainya datang ke sini untuk berjuang keras dan ingin menyerahkan yang ketiga terlepas dari hidup dan mati, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Ketika sumbu umum datang, dia akan ditinggalkan dengan setumpuk tulang. Situasi tiba-tiba berubah menjadi kecemasan. Solon tahu bahwa kebuntuan seperti itu tidak akan ada gunanya baginya. Sekelompok tentara bayaran di sekitar mereka sedang mengamati diri mereka sendiri, seolah-olah mereka akan datang kapan saja. Selain itu, Chen Hao tidak akan membiarkan dirinya terus seperti ini, dan perang akan segera terjadi. Saudara laki-laki Chen Hao telah membuat keputusan. Baru malam ini, mereka harus menyelamatkan saudara ketiga, meskipun mereka berlumuran darah. Pembunuhan sebelumnya telah menodai tangan mereka dengan darah. Tentu saja, saya tidak peduli dengan pembunuhan lainnya. Meskipun rencana Chen Hao sebelumnya adalah menyelamatkan Lao Shan. Lagi pula, dia tidak ingin saudara-saudaranya mempertaruhkan nyawa bersamanya. Tentu saja, sebagai upaya terakhir, pembunuhan tidak bisa dihindari. Keringat Douda membasahi wajah Jenderal Solon. Dia telah menjadi tentara selama lebih dari 20 tahun dan membunuh banyak orang di medan perang, tetapi dia tidak pernah merasa begitu bingung seperti malam ini. Bahkan tangannya yang memegang pistol sedikit gemetar. Chen Hao maju, selangkah demi selangkah. Matanya sedingin es, seolah-olah di musim dingin, menempatkannya di dalam gua es. Di sudut mulut Chen Hao, senyuman menakutkan dan haus darah muncul, yang menyiratkan niat membunuh yang tak terbatas. Chen Hao menekannya selangkah demi selangkah sampai dia memaksa Jenderal Solon ke dinding. Wajah Jenderal Solon pucat pasi. Dia ingin membuat ekspresi galak, tapi ekspresi aneh itu lucu. Sauron masih memegang senjatanya di satu tangan dan menopang dinding di belakangnya dengan tangan lainnya, seolah-olah dia akan jatuh. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan, dan pertahanan psikologisnya hampir runtuh. Secara langsung, Chen Hao perlahan menundukkan kepalanya. Dia mendekatkan mulutnya ke telinga Jenderal Solon dan perlahan merendahkan suaranya. Panjang, kuda, pergi, biarkan saja. Orang-orang Sauron terkejut, dan fitur wajahnya berubah menjadi satu. Dia tahu bahwa ini adalah ultimatum Chen Hao. Dia berkeringat, dan Solon merasa punggungnya basah oleh keringat dingin. Dengan 6 kata ini, Chen Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melangkah mundur. Kembali ke Solo umum, sekitar 1 kaki jauhnya. Dia tahu Solon takut. Dia yakin untuk menang. Dia mundur ke saudara-saudaranya dan segera mengambil posisi bertarung. Saudara-saudara di sekitar juga bersenjata lengkap dan siap menyerang. Siap bertarung, siap menyerang kapan saja. Puluhan pasang mata menatap tajam ke arah Solon, memandang Solon dengan menyeramkan. Maksud Chen Hao sangat jelas sekarang. Jika Solon tidak melepaskan orang, saudaranya pasti akan meratakan jabatannya dan bahkan seluruh korps.
Bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk terakhir kalinya, dia akan melawan Solon sampai akhir. Jenderal Solon, karena Wang Mingsheng, orang di tangan Anda, telah melanggar disiplin militer, dia harus dikeluarkan dari ketentaraan sesuai dengan peraturan, dan dia tidak akan pernah campur tangan. Mari kita buat keputusan sekarang. Kita semua di sini adalah saksinya. Chen Hao berdiri di samping dan berkata dengan ringan, seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan dia. Faktanya, kata-katanya menekannya selangkah demi selangkah. Tentu saja, itu adalah wajah Solon. Lagi pula, orang ketiga lebih aman pergi daripada tetap tinggal. Saat ini, puluhan pria hebat yang berdiri di sampingnya berkata serempak, ya, kita semua adalah saksinya. Tolong minta Jenderal Solon untuk membuat keputusan. Suara tersebut mempunyai momentum memecahkan gendang telinga. Di setiap sisi, itu bukan rasa hormat, itu ancaman, itu dingin. Mungkin terlalu banyak pembunuhan. Selalu ada rasa dingin yang menusuk pada tentara bayaran. Solon memahami bahwa Chen Hao sedang mencari langkah untuk dirinya sendiri. Jika dia tidak mengikuti langkah ini, dia tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Jika mereka menolak melepaskan orang lain, saya yakin mereka akan bergegas dan mencabik-cabik diri mereka sendiri. Alis Sauron terkunci. Dia sama sekali tidak ingin membiarkan bajingan itu pergi. Pria yang berselingkuh dengan wanitanya sendiri. Jika Anda melepaskannya, wajah apa yang akan Anda miliki di tentara? Meskipun kejahatannya tidak akan dieksekusi, tapi dia telah melanggar intinya, dia adalah orang yang sangat hemat. Alis Jenderal Solon berkerut, dan pikirannya berputar dan berubah. Jika kita tidak membiarkan orang pergi, Chen Hao dan saudara-saudaranya tidak akan menyerah. Lebih baik biarkan mereka pergi kali ini dan temukan mereka lagi lain kali. Lagi pula, pahlawan tidak langsung menderita kerugian. Bagus, meskipun Anda telah melakukan hukum militer, itu bukan kejahatan berat. Menurut hukum militer, Anda harus dikeluarkan dari tentara. Keluar dari sini. Jenderal Solon memberi isyarat dengan senjatanya dan menunjuk ke pintu. Saat mengucapkan dua kata tersebut, Solon menghela nafas lega. Sama sekali tidak seperti menghukum nasib orang. Lain sebelum dia pergi, dia memandang Chen Hao dan saudara-saudaranya dengan penuh rasa terima kasih. Chen Hao juga menanggapi dengan tatapan tegas. Dia tahu bahwa hanya satu pandangan mewakili ribuan kata. Chen Hao membawa saudara-saudaranya ke sini kali ini. Saya khawatir persahabatan seperti ini tidak akan terjadi lagi dalam kehidupan ini. Bertahun-tahun kemudian, Wang Mingsheng tidak pernah melupakan ketegasan di mata Chen Hao saat itu. Sekarang, ketegasan di mata Chen Hao selalu berubah. Chen Hao tahu bahwa orang ketiga berutang banyak kasih sayang kepada mereka kali ini. Dia hanya tahu cara mengejar pantat besarnya, nyatanya hatinya tulus. Sejak pertama kali dia menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan diri dari hujan peluru, dia tahu bahwa nyawa saudara ini telah hancur. Orang ketiga akhirnya lolos dari sarang iblis kali ini, dan dia juga bergembira untuknya. Bagaimanapun, malam sudah berakhir. Setelah saudara ketiga pergi dengan tergesa-gesa, Chen Hao dan saudara-saudaranya meninggalkan kantor Jenderal Solon satu demi satu. Mereka bisa saja memenangkan Solon dengan satu pukulan, tetapi Chen Hao tahu ini bukan waktu terbaik. Meskipun ia memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Solon, ia masih perlu mengumpulkan lebih banyak kekuatan dan menunggu giliran. Dia tahu bahwa sejak hari itu, Solon, Chen Hao dan saudara-saudara tentara bayarannya bukan lagi sekadar perwira dan tentara bayaran. Solon lebih takut pada mereka, dan Chen Hao lebih siap menghadapi Solon. Chen Hao tahu bahwa setelah malam itu, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mencapai puncak. Dia hanya seorang pria yang bisa melawan dan membunuhmu. Dia bisa memenangkan sekelompok saudara yang bisa bertarung dan membunuh untukmu. Anda adalah pahlawan, pahlawan dan pahlawan. Itu tergantung pada cara Anda. Mengingat semua ini, sepertinya hal itu terjadi kemarin. Chen Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia kembali ke dirinya sendiri dalam meditasi. Orang ketiga di ujung telepon masih mengobrol. Ah, Saudara Hao, apakah kamu mendengarkanku? Yang aku katakan terakhir kali, gadis asing, sangat bagus. Lain kali aku memintamu untuk bergabung denganku, kita bisa bermain bersama. Hahaha, kata, bermain, membuat orang ketiga berbicara dengan sangat samar. Suara bisingnya tak tertahankan. Chen Hao segera mengambil mikrofon darinya, suara orang ketiga masih sangat murahan. Melalui telepon, Chen Hao bisa membayangkan penampilan orang ketiga.
Di kehidupan terakhir, kamu dilahirkan dari seorang biksu. Hati-hati mati di perut wanita. Jangan lupakan urusan Laozi. Aku ada di tempat yang sama malam ini. Ingatlah untuk membawa informasi yang kamu temukan. Kami punya urusan untuk berdiskusi. Chen Hao tahu bahwa jika dia tidak menyela, dia akan berbicara tanpa henti. Sejak terakhir kali Lao San pergi, dia kehilangan kontak. Saya tidak tahu kapan, mungkin saat dia baru kembali, anak laki-laki itu tiba-tiba menghubungi dirinya lagi. Chen Hao yang sangat sensitif hanya tahu dari sini bahwa meskipun yang ketiga tidak bercampur dengan korps tentara bayaran, nalurinya tetap ada. Chen Hao tidak bisa menahan tawa ketika memikirkan penampilan lelaki tua itu yang bermain babi dan memakan harimau. Kota saat ini tidak seperti dulu lagi. Jalan bar tempat tinggal Chen Hao adalah salah satu tempat kehidupan malam paling makmur di kota Xinhe. Seluruh jalan penuh dengan kemewahan, lampu-lampu yang membingungkan, kemewahan dan kesombongan. Itu mobil mewah, mobil mewah, mobil mewah. Chen Hao naik taksi dan meminta sopir untuk turun. Tidak ada pakaian ganti, tidak sengaja membuangnya ke jalan. Tidak ada yang akan mengenalinya. Meski begitu, setelah bertahun-tahun bekerja keras, Chen Hao sengaja menurunkan pinggiran topinya saat dia masuk. Dia melihat sekeliling dengan waspada untuk memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Kemudian dia dengan cepat masuk ke klub malam dengan lampu neon warna-warni dan 3 kata besar di atasnya. Tempat lama. Ternyata inilah yang disebut tempat lama. Yang akrab dengan jalan yang akrab bagi Chen Hao. Dia berbelok ke kiri dan kanan di koridor dan sampai ke kamar pribadi di sudut koridor. Sebelum dia memasuki kamar pribadi, dia mendengar suara orang ketiga berteriak. Begitu dia mendorong pintu, orang ketiga dan Feng Dazuang sedang menunggunya. Tidak untuk waktu yang lama. Yang ketiga masih berpenampilan wajah putih kecil yang lembut dan berminyak, memanggil beberapa putri anggur, berpelukan, sibuk. Feng Dazuang, sebaliknya, duduk untuk minum dengan jujur, seolah-olah tidak selaras dengan lingkungan. Chen Hao mengerutkan kening, memikirkannya dan tertawa lagi. Ini bukan waktunya untuk berada di korps tentara bayaran. Dia harus membuka satu matanya ketika dia tidur dengan kepala sepanjang hari. Tidak ada salahnya orang ketiga bersikap begitu terbuka. Melihat Chen Hao masuk, pria ketiga dengan cepat melepaskan adiknya dalam pelukannya. Aku menurunkan kakiku. Aku mendorong adikku. Sayang, kamu keluar dulu. Kaitkan dagu si cantik di lengan, naikkan ciuman serigala. Si cantik memelintir bokong montoknya bak centil, sengaja membuat penampilan enggan berdiri. Zile sangat senang karena orang ketiga tersenyum dan tidak lupa menepuk pantatnya. Ketika Feng Dazuang melihat Chen Hao masuk, dia tampak seperti berada di ambang amnesti. Ekspresi malunya hilang begitu saja. Setelah meninggalkan BINGTUAN, Feng Dazuang pun kembali ke kota Xinhe, karena dia jujur, pekerja keras dan terampil. Kuncinya adalah diam. Dia adalah pilihan terbaik bagi bos untuk dekat dengan orang lain. Dazuang sekarang bekerja sebagai wakil manajer Departemen Keamanan di sebuah perusahaan yang sangat besar. Biasanya, bos menampilkan wajah yang kuat. Dia jarang datang ke tempat seperti ini. Dia harus datang sekali. Dia sungguh tidak nyaman. 3 bersaudara besi yang sudah lama tidak bertemu satu sama lain secara alami teringat akan masa lalu, dengan senyuman tulus di wajah mereka. Anak ketiga, ambil datanya dulu, ayo kita bicarakan. Kita bisa membicarakan masa lalu secara perlahan di masa depan, tapi masalah yang sudah dekat. Begitu bos kembali, dia akan bermain besar. Laki-laki ketiga membedakan antara yang penting dan yang negatif, mengeluarkan setumpuk uang dan memecat beberapa wanita. Kemudian dia mengecilkan volumenya dan kembali terlihat serius. Dia berkata, Yang Hu, yang mereka sebut saudara harimau, adalah seorang dermawan, anggota asosiasi kota, perwakilan universitas, dan sebagainya. Gelarnya tidak bisa didapatkan oleh pengusaha biasa. Pasti ada orang di belakang panggung yang keras di belakangnya. Feng Dazuang mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini. Meskipun dia sederhana dan jujur, dia tidak bodoh. Ia telah berjuang di kota Xinhe selama beberapa tahun, namun ia sudah tidak asing lagi dengan nama saudara harimau. Saya khawatir seluruh dunia bawah tanah kota Xinhe berada di bawah kendali Yang Hu. Di balik judul-judul cemerlang itu terdapat pohon-pohon besar dengan akar yang besar. Saya ingin memprovokasi dia, tetapi saya ingin menyinggung perasaan Buddha di belakangnya. Feng Dazuang tampak membosankan,
tetapi dia tahu betul di dalam hatinya. Dengan kata lain, berapa banyak orang yang dapat mencari nafkah di perusahaan-perusahaan dengan tingkat ketenagakerjaan terbaik di dunia yang merupakan karyawan yang baik. Tentu saja, jangan membicarakan hal-hal terkenal ini. Tolong beritahu kami sesuatu yang berharga. Chen Hao sangat ingin mendengar darah kehidupan Yang Hu dan menemukan kematiannya. Yang Hu mengendalikan seluruh dunia bawah di kota Xinhe. Kalian semua tahu itu. Terlebih lagi, dia berselingkuh dengan Yuan Jianjun dari Biro Keamanan Publik. Lao Shan berkata penuh kemenangan, seolah dia berselingkuh dengan Yang Hu. Katakan maksudnya. Chen Hao benar-benar terburu-buru membiarkan Lao Shan melanjutkan omong kosongnya. Kesepakatan rahasianya dengan Yuan Jianjun, Wakil Direktur Biro Keamanan Umum, bukanlah jumlah yang kecil. Ini bukan intinya. Intinya adalah mengandalkan hubungan langkah demi langkah. Jaringan di belakang Yang Hu telah mencakup seluruh pejabat Xinhe, dan bahkan memperluas jangkauannya hingga tingkat provinsi. Saya tidak menyangka dia memiliki begitu banyak kemampuan. Mendengar ini, Chen Hao tiba-tiba menyadari bahwa orang ini sangat sombong. Memasuki kantor polisi seperti halaman belakang rumahnya sendiri. Dia tidak memberi Yuan Jianjun wajah wakil biro baik di permukaan maupun di permukaan. Ternyata backstage-nya lebih dari itu. Tampaknya Yang Hu bukanlah master yang mudah untuk dihadapi. Pohon-pohon besar menarik angin. Yang Hu pasti telah menyinggung banyak orang selama bertahun-tahun, kata Chen Hao sambil berpikir di sofa. Dalam beberapa tahun terakhir, Yang Hu telah menyinggung banyak orang demi kepentingannya sendiri. Padahal, yang disebutnya berlatar belakang hitam, itu hanya rangkaian kepentingan. Tanpa kepentingan, tidak akan ada dukungan baginya. Kombinasi kepentingan seperti ini sepertinya tidak bisa dihancurkan, namun nyatanya rentan. Bos, apakah kamu ingin memindahkan Yang Hu? Anak ketiga memesan sebatang rokok, menyipitkan mata dan meminta sepotong sampah. Chen Hao mengangguk dan menjelaskan keseluruhan cerita secara detail. Di hadapan dua bersaudara yang telah mengubah hidup mereka, tidak ada yang disembunyikan. Ini mudah dilakukan. Saya akan melakukannya pada hari yang gelap dan berangin. Saya yakin tidak ada yang bisa mengetahuinya. Anak ketiga merokok dengan keras, dan tidak membalas tanggung jawab. Ketiga, kalimat ini tidak sombong. Saya seorang tentara bayaran. Siapa yang tidak tahu tentang pembunuhan? Saya ingat ketika saya menjalankan misi, pihak lain adalah pemimpin sebuah suku di Afrika Tengah, mungkin sang patriark. Legiun berpendapat bahwa tidak bijaksana mengirim orang untuk memaksakan perang. Jauh lebih mahal untuk mengerahkan pasukan dalam jumlah besar, belum lagi apakah tujuannya dapat tercapai. Pada saat itu, setelah berdiskusi, diputuskan untuk mengirim seseorang untuk melakukan operasi pemenggalan kepala yang paling primitif, yaitu pembunuhan, yang menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga menghemat banyak masalah. Faktanya, ini adalah metode favorit banyak tentara bayaran, daripada deskripsi dalam film dan novel televisi bahwa mereka selalu mengeluarkan pasukan komando kecil. Dengan pantat mereka ingin tahu bahwa biaya transportasi dan amunisi, penerimaan, korban jiwa dan sebagainya adalah masalah yang mengkhawatirkan. Tugas itu diselesaikan oleh Lao Shan. Itu sempurna. Setidaknya hingga saat ini, masyarakat di suku tersebut belum mengetahui bagaimana pemimpinnya meninggal. Yang ketiga memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu. Namun, Chen Hao memberinya tatapan pucat dan berkata, "Saudara ketiga, kami adalah orang-orang bersih yang berjalan di bawah sinar matahari sekarang. Ada beberapa cara yang bisa kami gunakan atau tidak gunakan." Ketiga, dia tertawa dan tidak membalas. Dia malas. Dalam kasus Chen Hao, dia jarang menggunakan kepalanya untuk memikirkan masalah, jadi tidak masalah untuk menerapkannya. Feng Dazuang tidak merokok. Dia membuka sebotol bir dan menyesapnya. Dia berkata, jika Anda ingin menyelesaikan masalah Yang Hu, Anda harus memotong dukungan punggungnya terlebih dahulu. Jika Anda ingin memotong dukungannya, Anda harus menghancurkan kepentingannya terlebih dahulu. Chen Hao menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan persetujuannya. Orang ketiga mengangkat bahunya dan tahu bahwa arah jalan telah ditentukan. Setelah memikirkannya, dia berkata, jika kita melakukan ini, ada dua jalur untuk kepentingan Yang Hu. Jalur mana yang harus kita buka terlebih dahulu? Buka dua kali. Chen Hao mencibir, jika kamu tidak bisa membunuh ular, kamu harus mencegah agar tidak digigit. Karena kamu memutuskan untuk menghadapinya, bagaimana kamu bisa memberinya kesempatan untuk melawan? Lao Shan dan Dazuang mengira begitu,
dan mengangguk pada saat yang bersamaan. Yang Ho Ming memiliki perusahaan real estate, 3 klub hiburan, dan klub kebugaran. Ada 2 bank swasta dalam kegelapan, yang kami sebut perusahaan riba bawah tanah, dan beberapa kios perjudian kecil. Petik 2. Tidak masalah apakah perusahaan real estate itu nyata atau tidak. Itu adalah perusahaan tas Yang Hu, yang digunakan untuk mencuci uang. Kuncinya adalah perusahaan itu sepenuhnya dimiliki olehnya dan tidak ada saham yang dibagikan. Artinya, orang-orang di belakangnya tidak mendapat keuntungan darinya, katanya. Chen Hao mengangguk untuk memahami maksudnya, di mana kuncinya. Kuncinya ada di klub kebugaran itu. Yang Hu hanya memiliki 40% sahamnya. Siapa pemegang saham lainnya? Yang ketiga mencibir, ada 2 pemegang saham, yang satu disebut Lan Xiu. Itu nama yang sesuai dengan perkembangan zaman. Haruskah nama itu kuno? Memang, dia hampir berumur 40 tahun. Dia adalah saudara perempuan Yang Hu. Kakak, adik kering. Chen Hao dengan penuh arti berkata, kakak kering dan saudara perempuan kering tidak bisa sama. Ini benar-benar berbeda.